Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah jumpa lagi kita pada hari ini tanggal 2 Juni 2025. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk kemudian melanjutkan perjuangan menghalau gerakan pendangkalan akidah yang dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan kita mengikuti ajaran agamanya. Kiranya Allah melindungi kita dan keluarga kita dari hal-hal seperti itu. Dan kemudian salam serta pujian kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa mengajarkan kita menjadi makhluk yang pandai bersyukur kepada penciptanya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita bikin tema dulu. Ayo teman-teman, kita bikin tema apa ini? Menurut teman-teman kita pilih tema apa hari ini? Apa temanya? Iya tahu, Reno Saputra sudah mu'alaf ya teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah. Beliau sudah bersyahadat ya. Ini yang patut kita syukuri ya teman-teman, karena orang yang tadinya kita diskusi berdebat sama mereka satu persatu kemudian memeluk ajaran agama Islam. Temanya kok gitu amat sih? Tuhan Maryam. Paulus menikah. Paulus bersalin. Yesus kuliah, nanti ditanya apa nama universitasnya, tanya Estrosoru. Akun yang ketiga aktif, anakku Tuhanku. Yesus menikah, itu spesialis Dinda Jonathan. Perpuluhan. Apakah Paulus menikah? Gak tahu, Bu Ati. Saya bukan tetangganya. Kalau dua Kristus nggak zaman lagi. Gua tua, perpuluhan. Apa yang benar ini? Temanya apa yang kita mau usung hari ini apa? Salam 3 Kristus.
ya, sabar ya teman-teman. Yang di YouTube ada saran nggak? Jurus pesundal. Kalau yang kemarin kita sudah selesai ya tentang dua Kristus itu ya. Ada suara angin lagi. Ada bocor berarti. Gimana? Temanya bagus gak? Kristen nyembah. Waduh. Mantap ya. Oke. Gini aja dulu ya teman-teman. Nanti kita kembangkan lagi. Baik teman-teman sekalian, yang dari spesialis Oten silakan naik, kita diskusi pelan-pelan. Nah, ini teman kita dari Oten. Halo. Halo saudara Yeheskel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dari Madura, Bang Juma, dari Iya, Sumenep, Bang. Madura. Siap. Yeheskel 23 ternyata ya. Itu bagus, Bang. Gurunda, itu bagus itu artinya. Ya bagus, bagus, betul. Saya turun, Bang. Ya, makasih ya. Ya, yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jangan diperhatikan ya Bang. Iya. Oke, makasih. Oke. Halo, selamat pagi. Pagi Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Dari sekte mana Mbak? Islam Bang Zuma. Cuma pengen nyapa-nyapa Bang Zuma aja. Penggemar berat Bang Zuma dari Jakarta. Oh, Masya Allah. Iya, makasih. Keturunnya Apa Bang kabar? Zuma. Iya, makasih ya. Salam kenal ya. Iya. Makasih Mbak Rizky. Hati-hati di jalan. Iya. Jangan lupa nyuci. Iya, ini habis mau makan Bang Zuma. Oh iya, makan dulu. Iya. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat pagi. Salam Mona. Gurunda. Waalaikumsalam. Gurunda, mau tanya Gurunda. Iya. Kapan bikin cabang api di Lombok, Bang? Lombok tergantung teman-teman yang ada di Lombok. Kalau ada yang mengajukan
untuk jadi pengurus di sana silakan ajukan ke kami. Nanti kami buatkan SK Ya, pengangkatannya banyak udah sebagai nonton di pengurus. lomba bang. Iya. Iya. Udah cuma itu aja bang. Gurunda. Oke, makasih saudaraku. Ya. Makasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya bagus juga. Kita turunkan ya bang ya. Saudara Mona. Assalamualaikum gurundaku. Waalaikumsalam. Terima Apa kasih kabar? sekali. Alhamdulillah Iya. baik gurundaku ya. Salam dari Solo gurundaku. Oh iya. Makasih. Iya, Salam kenal. iya gurundaku. Izin Iya. turun gurundaku. Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 2 kali terbalik. Halo saudara Allah. Selamat pagi menjelang malam. Halo. Halo. Assalamualaikum. Dari sekte. Waalaikumsalam. Dari sekte mana? Dari sekte mana ibu? Mampus. Nama kok begitu amat? Mau ngapain teman-temanku ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam-salam dari Jakarta ini bang. Iya, Pantang Salam mundur. kenal. Buat Iya, maka- memajukan kebenaran buat agama Islam bang. iya makasih. Ya udah gitu aja bang. Iya, makasih saudara Daska, Assalamualaikum. sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunin aja bang. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, Abang. Salam sehat selalu, Bang Mafi. Siap. Iya, saya mengikuti Gurunda Suma mulai dari tahun 2001 ya. Iya, masya Allah, udah lama kali berarti. Siap, siap. Ya itu selalu buka TikTok pertama ya memang Gurunda Suma saya dari gitu. Alhamdulillah, masya Allah. Wah, sampai saya itu hampir tergelincir di akun palsunya gitu. Oh, Ya. ya memang harus hati-hati bang. Banyak yang ini. Ya itu, makanya saya tak report, tak di report lagi sama saya gitu, di clear lagi. Iya, 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 iya. Waduh, Luar ini biasa. kok ada Bang cuma 2 ini. Nah, jadinya yang satunya saya clear gitu. Iya, Karena terlihat 2. iya, Masya Allah. iya. Salam pengorbanan untuk perjuangan agama Islam, Bang Juma. Siap, Bang Biarkan Mafi. kebenaran. Oke. Allah Subhanahu wa taala memberkati saudara Amin, kita. amin. Doa yang sama, saudara. Oke. Oke, kita Itu cari saja. otennya. Tidak panjang Siap. lebar. Semoga ada oten-oten yang naik ini kesempatannya. Gitu. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara non-muslim silakan naik. Teman-teman muslim di tap-tap layarnya supaya bisa sampai kepada saudara. Assalamualaikum, Pak Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Juma, saya nak tanya satu je. Saya Muslim. Semalam maghrib, Bang Zuma ada naik dekat Elia Miron punya live. Enggak, hari ini enggak. Kemarin enggak. Semalam. Semalam juga enggak. Enggak juga, Bang. Maknanya saya kena scam lah. Oh, enggak. Hari ini enggak ada. Kemarin juga enggak ada. Tapi
Oke, itu saja Bang Zuma. Terima kasih. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bagus nih, naik nggak minta diturunkan. Kita yang naikkan, kita yang turunkan, padahal bisa pencet turun sendiri. Halo, selamat siang saudara Mateula. Mateula lagi di gereja ya bang, kok ribut sekali. Ke pohon aja bang, di pohon bagus, jangan di sini. Oke, sekali lagi kepada saudara-saudara non-muslim yang ada di bawah, silakan minta permintaan untuk naik di sini. Kita bincang-bincang tentang pesan Yesus agar jangan percaya Paulus. Apakah itu betul atau tidak? Benarkah Paulus ini diminta oleh Yesus untuk tidak dipercayai? Atau gimana? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar menyapa saja bang. Iya, kita tunggu non-muslim abangku. Oke, terima kasih bang. Makasih Bang Oyed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangatnya teman-teman kita ini luar biasa. Ini ada 500 lebih. Kalau semuanya naik nyapa ini bisa doer bibir kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Bang Zuma, saya daripada Malaysia, Johor Bahru. Oh, di Johor ya bang ya. Saya dah lama mengikuti siaran Bang Zuma, memang terbaik lah. Masya Allah, makasih. Makasih bang. Makasih abang Aika dari Malaysia Johor. Abang saya juga ada di Johor bang. Masya Allah. Oh ya ke? Iya. Itulah. Saya banyak dapat ilmu daripada Bang Zuma. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang mana Masya Allah. Yang mana saya tak tahu jadi tahu. Iya. Penting memang penting. Iya. Memang penting. Terima kasih banyak Bang Zuma. Salam dari Johor Bahru ya. Iya, salam balik sahabat-sahabatku yang ada di Johor. Barakallahu fiik. Salam dari kami di Indonesia. Salam kompak dalam satu akidah. Masya Allah. Salam serumpun. Oke. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Juma. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bang Juma. Saya udah ngetik di bawah berkali-kali. Bang Juma itu guru kita, guru kami semua. Intinya sami'na wa ta'na. Kata Bang Juma. Jadi dengarkan apa bahasa Bang Juma. Dengarkan, taat. Jadi kalau kata Bang Juma, Muslim jangan dulu naik. Jangan naik dulu, biar Roten yang naik. Nanti ada saatnya buat Muslim tegur sapa sama Bang Zuma. Iya. Mungkin izin Bang Zuma, mungkin kawan-kawan di bawah juga mungkin pada kangen pada sapa-sapa Bang Zuma. Mungkin Bang Zuma juga nanti siapkan waktu untuk para fans di bawah buat nyapa Bang Zuma 15 menit gitu. Izin ya teman-teman, maaf ya, saya udah ngetik di bawah berkali-kali, nyampe saya ganti akun, ganti nama dulu. Yang Islam jangan naik dulu. Biar yang Oten, biar Bang Zuma berdiskusi dulu.
nanti ada saatnya. Mungkin itu aja Bang Zuma ya. Terima kasih banyak Bang Zuma. Makasih Abang, makasih. Namanya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya bagus. Siap Bang Zuma. Makasih. Lanjut Bang Zuma. Iya, makasih. Ya, terima kasih teman-teman. Nah, ini pengertian saudara kita harapkan ya. Memang terkadang kalau kita cinta sama seseorang, sayang ya, kita pingin dekat, pingin nyapa, pingin ini. Sama seperti semalam pada kegiatan tablik akbar. Padahal itu di Makassar. Orang bisa jumpa dengan Bang Suma kapan saja, ya di mana saja kalau mereka mau. Tapi entah kenapa di Makassar, Masya Allah antusiasnya minta benar-benar pengawalan yang ketat. Ya, sehingga ya saya merasa bangga dong sebagai seorang muslim di kota Makassar ini. Ternyata Bang Suma dalam hal ini para apologet itu sangat dicintai dan disayangi masyarakat Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Luar biasa. Jadi kalau teman-teman itu pada ngebet naik ke atas, ya saya maklum. Cuman kalau pada sesi seperti ini kita sedang kelasnya ingin berdiskusi dengan saudara kita non muslim gitu ya. Kalau nanti teman-teman mau jumpa dengan Bang Suma, saya insya Allah hampir setiap hari libur itu Bang Suma ada di gunung, ada di rumah Hobbit Bolangi. Di sana bisa ketemu, bisa jumpa di sana, bisa ngobrol. Sudah banyak kok yang datang. Ini lagi ada nelpon, apaan sih? Udah tahu live gini nelpon. Itu ya, sahabat-sahabat sekalian. Sehingga kalau pagi-pagi kayak gini kita cari dulu teman-teman non-muslimnya untuk membahas materi-materi yang ya sejatinya bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Kenapa ini bisa kita jadikan pelajaran? Karena Islam punya rasul namanya Nabi Muhammad. Misionaris yang datang yang memurtadkan acap kali dan melakukan pendangkalan akidah kepada umat Islam juga punya rasul namanya Paulus. Nah, anak-anak kita generasi Islam itu yang menjadi sasaran empuk para misionaris itu harus kita bangun karakter mereka sebagai karakter yang bertahan di dalam memegang tiang agama Islam. Nah, dengan cara apa? Ya dengan cara seperti ini. Karena kalau Bang Suma datang dari rumah ke rumah itu agak berat. Nah, sehingga alangkah baiknya kalau lagi tonton seperti ini atau ada video-video YouTube Bang Suma, itu diarahkan anak-anak kita, diarahkan nonton. Saya sampaikan kemarin pada saat tablik akbar, pada saat debat, ya pilih apologet-apologet yang mungkin nilai edukasinya itu lebih banyak daripada bercanda, daripada istilahnya merendahkan, menghinakan, menghujat. Pilih siapa dari apologet Islam ini yang bisa memberikan dampak positif terhadap anak-anak kita. Paksa anak-anak boleh. Daripada mereka main HP terus tak ada tujuan, tidak apa-apa. Dipaksakan mereka untuk tonton. Suruh duduk di samping kita, suruh duduk, terus kita putarkan diskusinya. Kalau lagi menarik, putarkan, nih coba tonton, ini lebih bagus. Habis itu, Bapak Ibu sekalian kasih arahan kepada anak-anak kita. Nah, contoh kan, ini bukti terjadi di depan mata kita. Bagaimana seorang anak ustadz bisa murtad. Murtad hanya gara-gara hal sepele. Ya, hal-hal sepele. Hal-hal yang kalau menurut logika kita itu manalah mungkin anaknya ganteng, masih muda, anak seorang ustadz, ya sedikit paham Al-Quran. Tapi karena mereka oknum-oknum seperti ini gencar melakukan aksi-aksi, ya jadi ada 3 hal pondasi yang saya sampaikan kemarin pada saat tablik akbar itu. Apa yang kemudian menjadi iya, Adin dan Nadia itu orang betul. Pada saat acara kemarin
anak beliau Dinda Nadia ini sampai datang, minta dipeluk, minta salim. Allahu Akbar. Nah itu bagus. Jadi anak-anak kita itu kita ajak untuk menjadi pejuang, untuk mencintai materi-materi. Kemarin sempat saya sampaikan pada saat tablik akbar itu bahwa ada 3 hal poin pokok yang menyebabkan gencarnya misionaris itu dan mereka berhasil. Yang pertama itu karena lemahnya fikrah, lemahnya ide-ide di kalangan umat Islam untuk mempertahankan kemudian kuatnya akidah anak-anak Islam itu. Kemudian lemahnya tarekat. Apa itu? Lemahnya jalan, lemahnya metode, kurangnya trik, kurangnya cara yang bisa membuat akidah umat Islam khususnya anak-anak kita ini kuat. Itu yang saya sampaikan. Karena kebanyakan kita umat Islam itu berislam bukan karena proses berpikir, hanya karena ikut-ikutan, ikut-ikut dari orang tua, dari keluarga, dari kecil ditanamkan kemudian untuk menjadi seorang muslim. Tidak karena proses berpikir. Sholat karena ikut orang tua, ngaji karena ikut perintah orang tua. Tidak ditanamkan pada pondasi akidah di dalam hati bahwa kita melakukan ibadah Islam, prosesi ibadah Islam itu karena proses berpikir. Ini yang benar. Kenapa kita menyembah Allah? Alasannya ini. Kenapa kita sholat? Alasannya ini. Kenapa kita beribadah? Alasannya ini. Kenapa kita harus mempertahankan akidah? Alasannya ini. Kenapa Islam itu lebih baik daripada agama lain? Alasannya ini. Itu metode seperti ini jarang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Jadi mereka Islam hanya karena proses ritualisasi aja. Karena ritual tok. Bukan karena proses belajar. Nah karena itu apa solusinya? Ya solusinya ya ini. Salah satunya adalah mengajak anak-anak kita mencintai dunia apologet Islam. Saya ulang, solusinya ketika ide kurang, kemudian tidak ada jalan mempertahankan akidah, maka solusinya adalah apa? Mengajak anak-anak kita untuk mencintai dunia apologet. Itu. Kenapa sahabat-sahabat sekalian? Ada yang rajin sholat, ada yang rajin puasa. Rajin sholat, rajin puasa, rajin bersedekah. Tapi ketika dilanda musibah, masalah, kasus, entah itu ekonomi, entah itu karena penyakit, entah itu dalam rumah tangga, ribut, percecokan. Lalu tiba-tiba misionaris masuk. Maka dengan mudahnya, tadi yang rajin sholat, karena hanya proses ritual, bukan karena proses berpikir, seketika jatuh meninggalkan dan mengganti akidah. Karena ada yang memberikan solusi. Pada saat sulit, ada yang datang menawarkan Indomie. Keluar. Pada saat sakit, ada yang menawarkan pengobatan gratis. Selesai. Karena mereka beribadah hanya karena memuaskan rohani saja. Bukan karena proses berpikir, oh Islam itu benar. Allah itu adalah mutlak Tuhan, pencipta langit dan bumi, tak ada yang lain. Oh Nabi Muhammad itu adalah memang adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Jadi tidak ada lagi agama di luar daripada Islam ini yang benar selain daripada Islam. Maka meski mereka lapar, meski mereka sakit, meski mereka miskin, mereka tetap akan berpegang kepada akidah Islam. Nah ini yang kita kurang. Sehingga mudah kita dimurtadkan. Lalu apa solusinya? Ini. Mencintai dunia apologet. Dengan mencintai dunia apologet, banyak yang menyadari dulu sholat tok, Allahu Akbar, dah selesai. Tapi begitu mendengarkan
paparan-paparan daripada apologetik Islam, solatnya berbobot, akidahnya mantap, karena mereka sudah bisa membedakan, oh ternyata saya berada pada jalan yang betul, saya sudah ada pada rel yang tepat, saya koridor yang lurus, sehingga solatnya itu sangat bersyukur. Allahu Akbar, terima kasih ya Rabb, aku Islam, matikan aku dalam keadaan Islam, terima kasih. Sehingga ketika anak-anak kita itu pun mengalami kegagalan di dalam berpikir tentang Islam, kita sebagai orang tua hadir, kami sebagai apologet hadir di tengah-tengah rumah tangga. Jadi menyimak dunia apologet seperti ini jangan hanya sekedar dijadikan sebagai hiburan tok, jangan, tetapi jadikan dunia apologet ini sebagai momentum yang sangat-sangat dibutuhkan oleh iman kita, teori dan praktik berpikir kita untuk menanamkan akidah yang dalam terhadap anak-anak kita. Itu saudara. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan kemudian anak-anak kita itu rentan untuk dimurtadkan? Kebencian terhadap Islam. Benci ke Islam itu benci kali. Melihat Islam itu mereka seperti melihat santapan di atas meja makan. Tidak seperti kita melihat mereka, ya kita kasihan. Kita melihat mereka adanya rasa kasihan. Kok bisa-bisanya mereka kayak gini? Terpuruk sejauh-jauhnya, serendah-rendahnya. Kalau mereka memandang kita itu karena benci. Apa bukti kebencian? Nabi Muhammad difitnah. Oke? Islam difitnah. Mereka menggaungkan Islam teroris, Islam intoleran, Islam rasis, Islam begini, Islam begono, dan seterusnya. Dan itu bukan cuma di mulut, mereka praktekkan dalam kehidupan mereka. Mereka praktekkan. Sehingga apa yang terjadi? Sama seperti tadi malam, ada buku-buku Islam atasnamakan Islam mereka cetak, pamflet-pamflet mengatasnamakan Islam dan seterusnya yang sudah dipelintir. Mereka mengaku mu'allaf, murtadin. Mereka membuat kemudian kesaksian-kesaksian palsu, mengaku ulama, mengaku anak kiai, mengaku pemilik pesantren, mengaku, pokoknya banyak cara yang mereka praktekkan dalam kehidupan mereka untuk memuaskan rasa kebenciannya kepada umat Islam. Itu yang terjadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena tidak adanya kemudian daurah khilafah. Tidak ada pemimpin Islam yang murni menjalankan pemerintahan Islam secara kafah. Sedangkan yang terjadi negara-negara Islam saja, mereka justru masih menggunakan produk-produk pemahaman-pemahaman dari asing orientalis. Sehingga hal ini sangat memudahkan bagi anak-anak kita, bagi umat Islam ini itu dimurtadkan dengan serangan-serangan yang mereka sudah susun, mereka sudah rencanakan terlebih dahulu. Maka tiga hal inilah yang menyebabkan rapuhnya kemudian agama kita sehingga mudah dimurtadkan. Tapi alhamdulillah kita patut berbangga dengan adanya apologet Islam Indonesia. Insya Allah kita akan menghalau semua gerakan-gerakan pemurtadan yang mereka lakukan khususnya di negara ini. Kita akan halau, tentu dengan cara-cara yang bijak, cara-cara yang arif. Kita tidak frontal, tetapi cara-cara yang arif. Apa itu? Kita menanamkan akidah sejak dini kepada anak-anak kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi-materi apologet Islam. Ya, karena kenapa? Ketika kemudian umat Islam yang dizolimi,
tidak ada tempat mengadu karena tidak ada pemerintahan skala prioritas pemerintahan Islam secara kafah. Ya kan? Karena tidak ada tempat umat Islam mengadu ketika mengalami penistaan terkait dengan proses hukum terhadap mereka yang menista agama Islam. Kecuali negara kita ini. Memang negara kita ini adil, tapi biar bagaimanapun pemerintahan kita bukan 100% menjalankan syariat Islam. Sehingga mereka merasa berani untuk melakukan penistaan. Nah ini 3 komponen ini. Maka solusinya, sahabat-sahabat semua harus mencintai dunia apologet Islam. Dunia pembelaan ajaran agama Islam melalui sosmed dan melalui offline juga ada. Teman-teman kita ada, Kodondi ada, Felix ada, Ustadz Felix. Ada lagi teman-teman kita yang sering kita koordinasi di lapangan. Saya kira seperti itu teman-teman sekalian. Jadi ketika ibu bapak nonton seperti ini, ajak anak-anak kita juga. Ya, subscribe channel-channel Zulkifli M. Abbas, channel-channel apologet Islam. Suruh anak-anak kita tonton. Ajak mereka untuk kemudian nonton. Coba kamu perhatikan bagaimana kalau seorang pendeta, bagaimana kalau seorang pastor berhadapan dengan para apologet kita. Tengok. Mereka tidak berkutik, mereka tidak bisa ngapa-ngapain, mereka tidak paham isi kitabnya. Nah itu sampaikan. Jadi ketika besok hari mereka lepas keluar dari rumah, didatangi kemudian misionaris seperti si Lina Wijaya, itu tidak jatuh kepada hal yang kita tidak inginkan. Sekuat apapun orang ini, si Lina Wijaya ini menjual agamanya, anak-anak kita sudah kuat. Anak-anak kita sudah kuat, ya. Jangan sampai terjadi yang kejadian kemarin. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Oke, kita naikkan saudara Kristen kalau ada di sini. Kau kebanyakan cakap, kau boneng. Kau tuh nggak ngerti Quranmu. Kau tuh gini teman-temannya, ini bukan orang Islam yang sebenarnya ini. Masa kau di masjid bicarakan kitab orang? Kau tuh Islam apa? Islam apa kau? Takut kau? Diskusi sama saya takut kan? Gini teman-temannya, ini orang. Diam dulu kamu. Dengar. Kamu yang diam. Al-Quran saya membahas Al-Quran saya membahas kitab di luar Al-Masihmu 2. Iya, Al-Masihmu 2. Iya, Dajjal dan Isa. Bukan satu yang falamma tawafaitani yang wafat, satu yang diangkat. Betul tidak? Loh, Masya Allah, Masya Allah. Sudahlah. Isa dalam Al-Quran 1 atau 2? Kamu harus iya. Makanya nggak enak kau diprinter kan? Kalau Isa nggak enak kau diprinter, boneng. Isa itu cuma 1. Ya, Isa itu cuma 1. Bukan 2. Satu yang telah wafat. Coba dibuka surat Al-Maidah 117. Di kamu coba dibuka surat Al-Maidah ayat 117. Di kamu itu yang 2. Ada yang di dibuka. Ada yang kemudian datang kepada Bani Israel. Ada yang datang di Al-Quran itu ada Isa yang telah wafat. Coba artikan ini. Falamma tawafaitani. Coba sebutkan dulu. Isa alaihi salam. Itu berbicara tentang Nabi Isa alaihi salam. Iya, dia ngomong maka setelah engkau telah mewafatkan alaihi salam. Dengar, kamu diam. Takut si boneng. Boneng takut. Kamu diam dulu. Kamu diam dulu ya, diam. Kamu diam. Kalau kamu buka saya turunkan. Kamu diam. Jadi di dalam surah Maryam ayat 33 itu kamu baca dari ayat 30. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam kemudian membela ibunya. Lalu kemudian setelah dia bela ibunya, dia tidak ada. Saya membacakan surat Maryam tidak ada. Takut kau boneng. Al-Maidah ayat 117 boneng. Isa ngomong. Kamu turun. Kita butuh Kristen yang agak waras sedikit. Jangan Kristen kayak dia yang gila. Nabi Isa katanya di dalam Al-Quran 2. Nah, ini kafir laknat
Seperti itu adanya, ya, mencari-cari supaya di dalam agamanya mirip sama seperti agama kita. Sorry, kamu aja yang dua Kristus, kita satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jumat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Wallahi ya. Saya nggak terima dibilang gurunda aku boneng. Aku sudah mengenal gurundaku. Nggak ada yang boneng, kau yang boneng, tahu nggak kau? Nggak ada boneng gurundaku ya. Biarin aja, nggak apa-apa. Kau, Bang, jadikan aku moderator, Bang. Dekat turun aku, Bang. Nggak ada itu. Aku udah melihat Bang Juma. Aku udah melihat Bang Juma aslinya. Bertahu kalian nggak ada yang boneng. Dasar kapir boneng kau. Enggak apa-apa, boneng juga enggak apa-apa deh. Jadikan aku moderator, Bang. Oke, Dinda, Masya Allah. Sudah ya? Sorry. Sudah jadi moderator. Iya, boneng juga nggak apa-apa. Emang kenapa kalau boneng? Nggak masalah pun. Yang penting jangan hati saya yang sakit. Fisik saya boleh hancur. Mata saya boleh rusak. Kuping saya boleh hancur. Mulut saya, gigi saya, semuanya boleh hancur. Penting hati dan akal saya tetap waras. Saya nggak butuh fisik yang sempurna. Saya hanya butuh kewarasan supaya saya bisa kembali kepada Robku yang benar. Daripada saya non-muslim, ngaku-ngaku muslim hanya karena bisa baca Quran, tapi tidak ngerti isi Quran. Masakan di dalam Al-Quran ada 2 Isa? Kasihan sekali. Oke, silakan yang non-muslim minta permintaan, kita diskusi. Jangan emosi, jangan gila kayak tadi non-muslim tapi nyamar-nyamar muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum, apa kabar Bang? Dari sekte mana? Bang Juma, aku dari sekte Muslim Bang Juma. Bang Juma bilang di Al-Quran itu tidak ada Isa itu 2. Iya kan? Terus Bang Juma itu sering kali narasi seakan-akan Yewa itu sama dengan Allah. Tunggu dulu, sekte mana? Dari sekte mana dulu? Aku Islam. Dari sekte mana? Nggak usah, orang juga tahu siapa lu. Dari sekte mana? Aku Islam loh. Aku bertanya dari sekte mana? Saya tanya dari sekte mana? Aku Islam. Aku bertanya. Dari sekte mana? Jangan bawa jurus. Itu ada 100 jangan bawa jurus gerejamu ke sini. Orang bertanya bagus loh. Coba kamu buka kameramu, bisa nggak? Buka kamera coba. Iya, buka kamera dulu dong. Mau Lusna itu ditambah menjadi 100. Kok kemudian non muslim ngaku-ngaku muslim, kan itu nggak bagus. Buka kamera dong. Pakai masker juga kalau nggak pede gigimu juga. Buka. Nggak bisa. Aku sangat sayang samamu karena kau munafikun. Udah, kau ke neraka sana. Ke neraka bersama dengan kelompokmu. Aduh, mulutmu boneng. Orang sakit hati, ingin terkenal tapi nggak laku. Maaf ye. Ingin laku tapi nggak ada yang suka. Maaf ye. Sakit hati dengan pencapaian Bang Suma. Masya Allah. Terima kasih ya Allah. Kamu menghadirkan orang-orang di sekelilingku yang hatinya sakit melihat kebenaran yang aku sampaikan. Makasih ya Allah. Kamu menghadirkan orang-orang munafik yang siang malam habis waktunya memikirkan Bang Suma, sementara Bang Suma sedikit pun tidak pernah memikirkan mereka. Siandelah. Penyakit hati dipelihara. Halo. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikum. Dari sekte mana Bang? Enggak sekte mana, alhamdulillah saya dari Padang Bang. Selalu dari Padang. Kirain kayak tadi pasukan munafik.
Alhamdulillah abang langsung tahu orangnya dari tadi dia ngomongin bang terus, gibahin abang terus gitu. Orang sakit hati pingin terkenal, tapi nggak ada yang suka. Gimana? Maksa kali pingin terkenal kayak Bang Zuma, tapi nggak bisa. Ceritain Bang Zuma siang malam, tapi nggak ada. Cuman mereka aja yang kelompok-kelompok sakit hati ini aja yang ngumpul-ngumpul mereka. Sakit hati dia. Kasihan. Aku langsung naik dia, abang langsung tahu alhamdulillah gitu aja bang. Tahu dari aromanya bau babi, napasnya aja bau asu. Jadi saya tahu. Memang sehat selalu bang. Alhamdulillah. Pokoknya abang live langsung tonton itu bang. Alhamdulillah. Mereka sakit hati. Sakit hati kali mereka. Andaikan dua dunia, mereka akan pindah. Tidak mau satu dunia dengan Bang Zuma karena takut pamornya kalah. Oke, saudara Lidra, thank you. Barakallah fik, sahabat. Ya bang, makasih banyak bang, makasih. Alhamdulillah, selamat sehat terus bang. Siap. Ya, mohon nyimak di bawah aja bang. Makasih. Ya bang. Silakan, saudara Nafs dari sekte mana? Sekte maksudnya kayak mana tuh, bang? Dari Katolik apa Protestan atau Advent? Oh, saya Katolik bang. Katolik, Masya Allah. Iya, ini bang yang bikin saya penasaran terhadap saudara-saudara saya Kristen terkait dengan Bible. Kalau kami di dalam Al-Quran kan jelas ketika ada larangan, kami berusaha sebisa mungkin larangan itu kami tidak lakukan. Kalau ada perintah, sebisa mungkin kami taati perintah tersebut. Misalnya perintah taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah, itu sebisa mungkin. Dan kalau kami jatuh, kami usahakan untuk bertobat dan bersihkan diri. Nah, yang saya herankan termasuk mendesak orang Yahudi dan Kristen ke jalan yang sempit ya bang? Iya, kalau masa perang iya. Kalau masa perang, kalau kitabnya Yahudi bukan lagi mendesak zaman sekarang bang, zaman sekarang kan udah nggak perang bang di Indonesia. Tapi iya, makanya tidak terjadi reperkusi gimana bang? Oh nggak ada, itu fitnah, itu Anda memfitnah negara kita. Ada di Lampung kemarin yang itu sudah itu setelah diperiksa ternyata memang gerejanya tidak ada isin-isinnya. Itu fakta. Itu fakta bang. Kalau kenapa nggak dikasih izin aja bang? Kenapa dipersulit? Ya karena gerejanya mau didirikan di tengah-tengah umat Islam, sementara orang Kristennya cuma 2 ekor, nggak memenuhi syarat, bang. Bang, kebiasaan gimana? Maaf. Kita ini manusia bang, kita nggak punya ekor bang. Kalau domba itu nggak punya ekor, nggak punya ekor domba. Malah Yesus menyebut kalian anjing loh. Itu kan cuma perumpamaan bang. Saya juga perumpamaan. Masa Anda anjing betulan? Meskipun Anda pemakan anjing kan bukan anjing beneran abang ini. Gitu aja kok repot. Yesus menyebut kalian anjing bang. Yesus menyebut kalian anjing. Bahkan Yesus menyebut kalian itu sebagai serigala. Gitu loh. Di ayat mana? Oke. Di dalam Matius 7. Sebentar. Waspadalah. Matius 7 nomor 15. Sebentar saya buka. Nggak paham Bible, nggak paham. Matius 7. Bukan nggak paham bang. Udah disebut kayak gitu masa nggak tahu? Ini saya buka dulu. Nah, saya buka ya. Berarti nggak tahu. Saya buka ya. Silakan. Ayat berapa bang? 15. Saya buka. Sampai data 23 ya, silakan. Itu nasihat Yesus. Hal pengajaran yang sesat bang. Di sini judulnya. Iya betul. Benar itu. Yesus berpesan kepada Bani Israel, muridnya, agar waspada kepada non-Israel yang datang nyamar-nyamar domba. Ya betul. Terhadap nabi-nabi palsu bang. Benar sekali. Yang datang kepada murid Yesus. Dengan Bani Israel seperti domba. Menyamar domba, menyamar Bani Israel. Bani Israel itu domba. Tidak ada Iya dong. Di sini nggak ada, di sini dibilang Bani Israel saudara, domba bang. Yang digelari domba itu hanya Bani Israel. Dalam Yeremia 50 nomor 17 yang digelari domba itu hanya Bani Yakub. Bentar kita buka bang, kita buka Yeremia berapa? Buka, saya ajarin Bible. Yeremia 50. Yeremia berapa? 50 nomor 17.
Bentar Bang ya. Iya. Kita diskusi santai ya Bang ya. Iya santai lagi, kan saya guru. Anda kan murid. Kayak Bang Edis TV tuh, dia santai banget. Oh santai, Ada tergantung tamunya. Tergantung tamunya. Kalau tamunya sopan, kita layani sopan. Tapi kalau tamunya kebinatangan, kita layani. Selayaknya kita berbicara dengan binatang, kan gitu. Yeremia berapa Bang? Kristen, udah ngambil kitabnya orang nggak paham lagi. Yeremia 50 nomor 17. Ya. Bani Yakub itu, Israel itu seperti domba. Bani Israel domba. Di luar Yeremia 50 ayat berapa Bang? Udah Anda turun. Anda pura-pura Lu takut Dibawa aja, dibawa. Gimana? Dibawa. Kalau mau belajar dibawa, jangan di atas di sini. Ini diskusi, masa sampai 4 kali 5 kali ditanyain. Pura-pura bego. Pura-pura blow on. Jadi teman-teman, sekali lagi saya katakan ya, yang digelari domba itu hanya Bani Israel. Jadi kalau Anda bukan Bani Israel ngaku domba, berarti Anda serigala. Gitu. Halo saudara Mazmur. Halo. Dari sekte mana abang? Kristen Protestan. Protestan. Abangku. Mau nanya judulnya saya. Iya, itulah yang saya ingin tanya. Kalau kami umat Islam itu kan sami'na wa ta'ana. Apa yang diperintahkan Tuhan kami, itu yang kami lakukan. Nah sekarang Tuhan Anda kan katanya Kristus. Nah Kristus bang mengatakan, memerintahkan kepada pengikutnya, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, perintahnya jangan kamu percaya. Kenapa ketika Paulus datang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, kenapa abang percaya? Iya, kalau judulnya buat saudara kita Muslim, ya ini kan yang punya room kan Muslim. Jadi buat saudara Muslim ya itu mungkin udah benar judulnya. Kalau buat kita ya tetap percaya sama Nabi sama Rasul kan gitu. Bukan bang, bukan. Paulus itu Yesus ini kan harus dipercaya, benar nggak? Iya kan, dia kan pilihan Yesus jadi Rasul. Iya, berarti dia harus dipercaya kan bang? Iya, perkataan Rasul, Nabi sama Rasul ya tentu ya harus dipercaya. Sekarang ketika beliau mengatakan jangan kau percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, pertanyaan saya kenapa justru Anda percaya? Kepada Paulus kan perintahnya jangan percaya. Iya, yang ketemu di padang gurun kan ya namanya juga ketemu setiap perjalanan. Kita kan tidak tahu siapa. Yang jelas kalau walaupun Paulus ketemu di padang gurun, ya memang dia sebagai rasul pilihan malah. Kalau kita bilang memilih antara rasul-rasul ya pengajaran Paulus luar biasa. Walaupun awalnya Bang, perintah Yesus kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kamu percaya. Kok justru Anda menyanjung Paulus? Bukannya Yesus mengatakan jangan percaya, bang? Kok malah Anda percaya? Mana yang betul ini? Jadi gini, kalau iman itu kan kita kan bukan asal beriman, kita pelajari. Betul, tapi harus. Kalau Paulus ini kan nggak ada yang ditutupi. Dari tadinya antikristus membunuh pengikut Kristus. Perintah Yesusnya apa, bang? Percaya ndak? Atau jangan percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun? Apa perintah Yesusnya? Percaya atau jangan percaya? Ya perintah Yesus kita semua percaya, tapi kan khusus untuk Paulus itu kita lihat perjalanan hidupnya. Loh, kenapa jadi kayak gitu? Berarti Anda tidak taat kepada Yesus, bang. Memang Anda ini benar-benar serigala berarti. Nyamar-nyamar pengikut Yesus, tetapi Anda ingin merusak ajaran Yesus. Anda nyamar berarti. Ini Kan gitu. Cuma kan harus saya akui banyak hafal ayat Alkitab. Mungkin bukan masalah hafal saja.
Ini perintah Yesus, Bang. Kalau Anda tidak mendengarkan perintah Yesus, habis itu Anda ngaku-ngaku pengikutnya, berarti Anda hanya ingin merusak ajaran Yesus dari dalam. Karena Yesus mengatakan jangan percaya. Kenapa Anda percaya? Iya, perkataan Yesus kan udah saya iakan. Yang jadi pertanyaan saya, cuma kan banyak tahu tentang isi Alkitab. Jadi maksudnya gini, coba dicari pengajaran Paulus yang enggak penukasi atau pengajaran yang sesat atau yang jelek lah kita bilang. Abang, bagaimana ceritanya seorang penyesat mau memperlihatkan ajaran yang tidak baik? Tidak akan ada orang yang disesatkan kalau begitu. Penyesat ini harus menampilkan ajaran yang baik menurut pandangan Kristen, menurut pandangan pengikutnya. Tapi pandangan Tuhan pasti tidak baik. Contoh, ajaran tidak bersunat. Itu kan bertentangan dengan Tuhan itu, Bang. Menurut yang disesatkan oleh penyesat, apa yang diajarkan oleh yang menyesatkan pasti baik. Sama seperti seorang anak yang dimurtadkan oleh Lina Wijaya. Menurut dia, apa yang diajarkan Lina Wijaya itu baik. Karena dia sudah terjerat di dalam penyesatan tersebut. Tapi ketika dia sadar, dia akan keluar dari penyesatan itu. Sekarang Anda memuji Paulus karena Anda korban Paulus. Kan perintah Yesusnya jangan percaya. Apabila ada orang berkata, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, kata Yesusnya apa? Jangan percaya. Matius 24 nomor 23, nomor 25, 26. Nah, kenapa Anda percaya? Berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Kan ada hanya dua pilihan. Percaya kepada Yesus, meninggalkan Paulus, atau percaya kepada Paulus, meninggalkan Yesus. Itu dua pilihan. Jadi gini loh, itu kan karena Yesus sudah tahu banyak pengajaran-pengajaran sesat. Tapi kan Paulus ini kita lihat pengajarannya kayak mana. Mungkin Bang Juma udah paham banyak membaca Alkitab. Pengajaran Bang Saya Juma paham, Bang. Semua ajaran Paulus itu bertentangan semua dengan Yesus. Tidak ada ajaran Paulus yang tidak bertentangan. Semuanya bertentangan. Tapi Anda mengatakan Anda pasti akan mengatakan, oh tidak. Kenapa Anda mengatakan tidak? Ya karena Anda adalah korban yang disesatkan oleh Paulus. Pasti Anda bela. Sekarang indung daripada permasalahan ini adalah, apakah Yesus minta percaya kepada Paulus atau minta jangan percaya? Itu dulu. Iya, tapi kan kalau saya tanya ke Juma juga kan, apapun istilahnya rasul atau nabi yang kalian percaya kan pasti kalian percaya benar. Jadi karena perintah Tuhan kan Bang, nggak mungkin terima. Kalau perintah Allah di dalam Al-Quran untuk percaya kepada Nabi Muhammad. Maka kami percaya kepada Nabi Muhammad. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31. Kami diperintahkan kemudian untuk percaya. Maka saya percaya kepada Nabi Muhammad karena Tuhanku Allah memerintahkan percaya. Sekarang Tuhan Anda adalah Yesus. Tuhan Anda Yesus melarang percaya kepada Paulus. Kenapa Anda percaya kepada Paulus? Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Anda adalah antikristus yang nyamar-nyamar sebagai pengikut Yesus. Di ayat di kitab apa itu jangan percaya kepada Paulus secara eksplisit disebut nama Paulus? Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Tapi nggak ada, kata saya nggak ada langsung jangan percaya ke Paulus. Iya kan itu nubuat, Bang. Namanya nubuat itu tidak menyebut nama. Yang dimaksud Yesus di situ adalah apabila ada orang berkata ada Kristus di sana, ada Kristus di sini, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang yang berkata ada Kristus di gurun, ada Kristus dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya?
Ya itu udah benar banget yang kata Juma yang dibaca, cuma maksud saya itu untuk karena banyak pengajaran-pengajaran nabi-nabi sesat itu. Ini Yesus Paulus mengajarkan. mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Enggak. Pertanyaannya, Yesus perintahkan percaya atau jangan percaya? Tadi kan Bang Juma bilang langsung sebut nama Paulus, nggak ada di situ. Kalau Paulus Yang mengaku, oke, bukan Paulus. Oke, kalau bukan Paulus, yang pernah mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun siapa menurut abang? yang jelas secara eksplisit Yesus ketemu di perjalanan ke Damsik, ketemu Nah, Yesus. berarti perintah Yesusnya apa bang? Percaya atau jangan percaya? Iya kan bukan disebut Paulus. Kalau Paulus ini kan pengajarannya. Tapi kalau ada orang yang bertemu dengan aku di padang gurun, percaya atau jangan percaya? Ya memang jangan percaya tersebut. Iya, jangan Tapi kan percaya. Berarti nabi-nabi palsu. Berarti Anda sudah mengakui jangan percaya kepada Paulus. Makanya kita nggak semua percaya ke nabi-nabi palsu juga. Kita kan istilahnya kalau namanya namanya apa Rasul Paulus itu memang pilihan. Dari Jadi perintahnya bang, jangan percaya. Kok jadi pilihan? Memang kalau membahas Yesus, jadi jangankan Paulus ditolak ya, ditolak banyak orang. Jadi tertulis kok di Alkitab semua. Jadi Paulus ini nih kerasulannya diragukan. Anda ini ngomong apa? Anda ngomong apa? Dulu narasi Juma. Memang Paulus Anda ini ngomong apa? tertulis. Anda ngomong apa? Yesusnya Iya, ini. berpesan apa? Enggak, Itu dulu Anda selesaikan dulu. Apakah Yesus? Salah ngomong tadi. Apakah Jadi, Yesus? si Rasul silakan. Paulus ini saya ikuti narasi Juma. Ya memang dia diragukan kerasulannya, malah Oh digugat iya dong, aja. bukan diragukan lagi. Yesus mengatakan jangan percaya, ya jangan percaya. Enggak, buat Selesai kan? orang-orang Yahudi juga kok meragukan, malah dia ya intinya Lah kan kalau perintah Rasul Yesusnya jangan percaya, abangku. Nah, jadi kita harus Yesus jujur. mengajarkan jangan Jadi, percaya, ya jangan percaya. Maksudnya jangan jadi Kristen. Sederhana kok itu. Kata Yesusnya. Kalau bahasa sekarang itu banyak yang menolak lah kerasulannya, malah diragukan di tadinya di Israel. Seluruh murid-murid Yesus menolak. Sampai hari ini orang Yahudi menolak kerasulan Paulus. Tapi kan hanya orang dalam Roma yang pengajarannya percaya. Kan, Rasul Paulus itu rasul pilihan gitu loh, sama aja. Siapa yang pilih? Siapa yang pilih abangku? Siapa yang pilih? Siapa yang pilih? Ketemu langsung di Damsik kok, perjalanan ke Damsik. Itulah yang Yesus sampaikan. Kalau ada yang mengaku bertemu aku di padang gurun, jangan kau percaya. Kok kitab Anda bantah? Kok ajaran Yesus Anda bantah? Pesan Yesus Anda bantah? Kenapa demikian? Karena Anda itu adalah antikristus. Anda serigala. Ngaku-ngaku murid Yesus, tapi tidak mendengarkan Yesus. Anda serigala, nyamar-nyamar domba. Padahal Anda itu sebenarnya bukan murid Jadi Yesus Anda ini. kalau kita berbicara tentang Paulus ini nggak ada yang ditutupi Bang Juma. Awalnya dia yang antikristus. Nggak urus itu bang, nggak Iya, urus. jadi nggak ada yang ditutupi. Mau Paulus itu jadi kalau Memang Anda tidak kita tutup-tutupi. berbicara firman Tuhan harus nggak ada yang ditutupi. Oke, kalau begitu tolong sampaikan kepada saya ajaran Paulus ketika dia berusia 20 tahun sampai usia meninggal. Apa saja ajarannya? Ya itu aja lihat pengajaran dia. Katanya nggak ada yang ditutup-tutupi, gimana sih? Ya memang kan nggak ada yang ditutupi, maksud saya awalnya. Ya, makanya saya bertanya, apa Awalnya ajaran Paulus ini, usia 20 tahun sampai dia meninggal? Kalau kita bahas tuntas nanti mulai dari Roma semua yang dituliskan. Roma lagi. Nah, Jangan ya, maksud loloskan saya, Roma Efesus, dulu, abangku. Korintus. Kalau kita bahas tuntas, Yesusnya nggak bakal dulu, selesai. bang. Yesusnya Maksud dulu, saya, bang. Perintahnya kepribadian jangan Paulus percaya. dulu. Jujur kan kita berbicara kepribadian Paulus itu awalnya antikristus. Bukan masalah itu, abangku. Yesus berkata jangan percaya, bang. Alamak. Iya, tapi kan nggak disebut namanya. Nggak Tapi disebut kalau namanya. ada orang mengaku bertemu di padang gurun, percaya atau jangan percaya? Ada lagi yang ketemu di padang gurun banyak itu. Inilah yang saya katakan, Kristen ini adalah serigala. Kalian itu bukan pengikut Yesus. Makanya nanti pada saat kalian ketemu Yesus, kalian diusir.
Apa kata Yesus kepada Kristen nanti? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian Kristen. Itu. Nah, itu udah benar buat nabi-nabi palsu, buat Ya iya Kristen, karena pengikut Paulus lah yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, hanya Kristen. Kenapa Kristen melakukan itu? Karena percaya kepada si penyesat Paulus. Gitu bang. Itu dalil bang. Yesus yang mengatakan jangan percaya. Kalau kau percaya kau akan disesatkan. Nah inilah Anda disesatkan. Oke? Anda sudah paham di situ? Udah masuk bang di kepala, udah masuk. Oh ternyata saya salah jalan selama ini. Perintah Yesusnya ternyata jangan percaya kepada Paulus. Kok saya jadi percaya? Jadilah saya Kristen. Apa yang dibilang sama Juma nggak ada yang saya sangkal, hanya satu tadi doang untuk Paulus. Apa itu bang? Nama itu kan jelas tidak disebut nama. Abangku, abangku kalau hanya di doang. kalau, Apa yang dibilang Juma itu kan saya nggak sangkal. Saudara, jadi memang Paulus ini memang ya pilihan, tapi memang awalnya dia itu antikristus, pembunuh. Saudara, Anda kan punya logika akal nih. Kalau Anda dipesan, saudaraku Mazmur, kalau kau bertemu di TikTok ada anak laki-laki tampan, ya, bermasker, matanya sipit, pintar, cerdas, ganteng dan seterusnya, jangan kau percaya sama dia. Itu menurut saudara, ketika Anda bertemu dengan Bang Suma, Anda percaya nggak Bang Suma setelah ada nasihat seperti tadi? Kan di luar Juma Muslim yang naik-naik sama yang upload ada yang pakai masker. Siapa dulu? Ya, tapi kan mereka tidak ganteng, cuman Bang Suma yang ganteng. Gimana sih? Maka ketika Anda bertemu dengan saya, perintahnya apa? Percaya Bang Suma atau jangan percaya sesuai dengan nasihat tadi. Meskipun dia tidak menyebut namanya Bang Suma, tapi dia sebutkan ciri-cirinya. Ganteng, giginya boneng, tingginya 179 km, bahunya lebarnya 3 liter dan seterusnya, pakai masker, matanya sipit, tinggal di Makassar. Ketika Anda bertemu dengan saya yang memenuhi syarat itu, meskipun nama saya tidak disebutkan, Anda percaya nggak kepada Bang Suma? Ya kalau pengajaran Juma, saya temuin lah beberapa orang contoh. Pengajaran Juma istimewa, sama bagus, sama jujur dalam perjalanan hidupnya gitu loh, catatan kehidupannya ya saya Anda percaya? Iya. Ya berarti Anda tidak mendengarkan nasihat guru Anda tadi. Itu namanya kopla. Ya enggak ya. Anda percaya? Kan guru Anda sudah menasihatkan, kalau kamu bertemu dengan seorang anak laki-laki ganteng, pakai masker hitam, pakai baju kuning, ya, kemudian dia tingginya 1340 meter, kemudian lebar bahunya itu 3 cm, jangan kau percaya. Nah ketika abang bertemu dengan saya, Anda percaya enggak? Iya, kalau pengajaran Juma berarti Anda tidak mengikuti nasihat guru Anda. Berarti Anda itu guru murid murtad. Anda tidak mendengarkan, kemudian guru Anda itu murtad namanya. Itu namanya murid yang murtad, murid yang berkhianat. Sama seperti yang Anda lakukan hari ini. Yesus mengatakan, apabila ada orang bertemu, mengaku bertemu dengan aku di gurun, bertemu dengan aku dalam bilik rahasia, perintahnya apa? Jangan kamu percaya. Nah, Anda bertemu dengan Paulus. Paulus ketemu dengan saudara Mazmur, ngopi yuk, ada yang saya mau omongin samamu. Apa Bang Paulus? Gini saudara Mazmur, saya ketika saya ke Damsyik di padang gurun, saya bertemu dengan Kristus. Dan ketika saya di penjara di dalam bilik rahasia, saya juga bertemu. Makanya saya menulis surat di sana karena Yesus datang kepada saya dalam bilik rahasia itu. Kalau Anda sehat, Anda waras, tentu Anda tidak percaya. Kenapa? Masih terngiang pesan guru. Kalau ada yang mengaku-ngaku samamu bertemu dengan aku di padang gurun, di dalam bilik rahasia, kamu jangan percaya ya. Baik Tuan Guru. Kalau Anda murid yang setia, sehebat apapun Paulus, secantik apapun dia, selebar apapun bibirnya, sepanjang apapun giginya, kalau Anda percaya dan setia kepada guru Anda Yesus, Anda tidak akan mungkin percaya kepada Paulus. Kalau Anda pengikut Yesus yang setia, mustahil Anda percaya. Tapi kalau Anda murid palsu, Anda hanya jadikan ucapan Yesus itu sebagai aksesoris doang.
biar mengaku-ngaku murid Yesus tapi anti Yesus. Itulah Kristen. Iya, Mengaku betul. murid tapi bukan Kalau murid. Itulah yang ketemu disebut di serigala padang berburu ketemu di landa. dapsik. Tapi kan memang itu untuk pengajaran-pengajaran sesat nabi-nabi palsu, Mang Juma. Nah inilah jadinya kalian Kristen. Kan sudah dilarang. Yesus sujud, Yesus satu Tuhan, kalian tiga. Yesus sujud, kalian jingkrak-jingkrak. Yesus sunat, kalian tidak sunat. Yesus nggak makan babi, kalian pesta babi. Apalagi? Yesus hari Sabat, kalian hari Minggu. Itu akibatnya bertentangan dengan ajaran Yesus, karena kalian tidak mendengarkan nasihat beliau. Makasih Bang Afida. Kalau hal-hal gituan bagi kita itu nggak perlu lagi hati ini. Nah, itulah akibatnya. Jadi udah itulah tertulis. sebabnya kalian tersesat. Udah Karena tertulis. Yesus Kan ada tertulis di Alkitab, Bang. Itu. Apa itu? Di mana? Perkara najis sama dosa itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tapi apa yang Nah keluar. itu yang disalahartikan kemudian oleh Kristen. Kenapa? Karena sudah dibawa oleh Paulus. Paulus mengatakan semua halal bagiku, tidak ada yang haram. Semua boleh bagiku, tidak ada yang dilarang. Bebas. Makanya Paulus mengatakan kepada pengikutnya, Galatia 5, kalian, Kristus telah memerdekakan kita dari aturan dan membebaskan kita dari penghambaan. Itu Paulus yang menggiring kalian untuk melakukan hal tersebut. Sampai-sampai hal cuci tangan dan tidak cuci tangan lalu makan itu pun kalian artikan bahwa itu berarti Yesus sudah membatalkan haramnya babi. Itu karena kalian mengikuti Paulus. Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang menghalalkan makan babi lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Matius 5 nomor 19. Itu saudara. Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada babi itu halal. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus. Tapi setelah Anda percaya kepada Paulus, padahal tadi Yesus mengatakan jangan percaya, semua yang diharamkan Paulus Yesus Anda ambat semuanya. Itu saudaraku, makanya Yesus mengatakan jangan kau percaya, jangan kau percaya. Kapan kau percaya kau akan disesatkan. Nah inilah jadinya. Inilah jadinya, Bang. Iya, tapi kan itu nggak melanggar hukum-hukum di dalam satu negara juga masalah makan-makan. Kok jadinya ke agama Kami saudaraku? itu bukan hati ini yang perlu, Bang Juma. Iya, silakan Nah, itu Anda jawab nanti. Kan Yesus nanti datang jadi hakim untuk kalian. Kalian kalau dihakimi Yesus, siapa yang menghalalkan babi untukmu? Kau jawablah itu, Bang. Oh, yang menghalalkan babi itu adalah siapa? Siapa yang menghalalkan babi? Yang najis itu bukan apa yang masuk ke mulut, tapi apa yang keluar perkataan ini loh. Kalau kita Itu bukan masalah halal haramnya babi. Itu masalah cuci tangan atau tidak cuci tangan sebelum makan. Bukan masalah haram halalnya. Babi tidak ada jadi menu makanan orang Yahudi itu, tidak ada babi di situ di meja. Ada meja babi. Oh, ada babi di situ di mejanya. Habis itu dia mengatakan, bukannya masuk ke mulut yang najis, tapi yang keluar. Lalu artinya babi yang ada di meja Yahudi itu bisa mereka makan? Enggak. Mereka enggak makan babi. Enggak ada di meja makanannya orang Yahudi itu babi. Lagi-lagi di kitab mereka Yesaya 66 nomor 17 nomor 18. Nomor 15, 16, 17, 18. Aku Tuhan akan datang membakar habis semua pemakan babi dan pemakan tikus balao. Itu dalil. Tuhan akan datang membakar pemakan babi. Jadi Anda jangan mengatakan apa yang masuk. Enggak semudah itu. Kenapa Anda memudahkan hal yang haram oleh Tuhan Anda halalkan? Karena Anda mengikuti Paulus. Coba. Iblis mau agar seluruh makanan dimakan oleh manusia, agar mereka jatuh dalam dosa.
Paulus mau agar seluruh makanan yang diharamkan Tuhan halal dimakan oleh manusia. Paulus dan iblis karakternya sama. Ketika Tuhan mengharamkan kemudian Adam untuk makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, iblis datang, makan aja, nggak ada yang haram. Ketika Yesus datang mengajarkan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan ke orang lain, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Iblis datang, Paulus datang, makan semua, nggak ada yang haram. Jadi karakter Paulus dan karakter iblis sama. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mendatangi Paulus, membisikkan Paulus ajaran membebaskan manusia dari makanan yang diharamkan Tuhan? Siapa? Siapa yang datang ke dia di padang gurun itu? Pura-pura jadi Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa pura-pura jadi Yesus? Kalau di Gan Eden, iblis datang pura-pura jadi ular. Kalau di Bani Israel, iblis datang berpura-pura jadi Yesus. Itu siapa? Yang Yesus mengatakan, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu, membawa namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada penyesat datang mengaku Yesus Kristus. Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Itu siapa itu? Yang datang kepada Paulus. Yang Yesus mengatakan, jangan kau percaya. Kalau ada orang yang mengaku Yesus Kristus, jangan kau percaya. Itu siapa? Yesus Kristus yang mana itu yang jangan dipercayai? Yang asli atau yang setan? Karena Paulus juga mengatakan dalam 2 Korintus 11 nomor 4, ada Yesus lain. Berarti ada dua Yesus. Yang mana yang asli? Anak Maria atau yang datang berupa cahaya di padang gurun yang ditemui Paulus, yang mendirikan agama Kristen? Kalau Yesus tidak mendirikan agama Kristen, Yesus tidak mendirikan ajaran Kristen, Yesus tidak mendidik pengikutnya untuk menjadi pengikut Kristen. Sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus, membisikkan Paulus agar manusia seluruh dunia menjadi Kristen. Yesus asli tidak mengajarkan Kristen. Ada dua Yesus berarti kata Juma. Nah, jadi kata Paulus, ya, kata Paulus bukan kata saya aja, tapi kata Paulus juga. Kan udah jelas banyak penyesat bawa namanya, tapi yang jelas ya Yesus yang di Alkitab, ya yang disalib, yang mati, bangkit, yaitu Yesus Kristus. Iyalah, memang itu Yesus Kristus yang keluar dari kubur. Tapi apakah dia anak Maria? Itulah yang Yesus sampaikan ke muridnya sebelum penyaliban. Jika ada yang mengaku bertemu Kristus, jangan kau percaya. Itu Kristus palsu, itu bukan saya. Ya, yang dikuburkan, yang disalib dan dikuburkan sama bangkit, ya tentu Yesus Kristus juru selamat dong. Ya kata kan? siapa? Kata siapa? Murid-murid asli saja ragu kalau itu gurunya. Baca, yuk. Baca dalilnya bang. Matius 28 nomor 15, 16, 17, 18. Murid-murid Yesus ragu kalau itu adalah guru mereka. Berarti Juma nggak sengaja menyembunyikan ayatnya setelah Yesus bangkit dari kubur, kan berarti Juma menyembunyikan ayatnya, dia masih di dunia sebelum dia. Saya tidak menyembunyikan ayat, justru saya menunjukkan ayat Matius 28 data 16, 17, 18. Murid-murid ragu kalau itu gurunya. Kan dia ketemu ke murid-muridnya sebelum naik ke surga. Iya, tapi kan mereka ragu. Bahkan mereka menganggap gurunya itu yang muncul itu hantu. Lukas 24 nomor 37. Mereka ketakutan sebab mengira melihat hantu. Apa yang dibilang Juma benar, tapi lihat ayat lainnya kayak kisah Filipus tuh. Murid-muridnya mengira yang dia lihat ini hantu. Udah selesai perkara kita. Itu hal wajar, namanya udah mati kok bisa bangkit, baru mereka di situ berpikir. Berarti Yesus tidak mengajarkan kepada muridnya kalau dia akan bangkit. Karena mereka kaget, takut, mengira melihat hantu. Kalau sejarah, Bang Juma, bukan begitu. Sejarah itu dicatatkan. Kita ngomong-ngomong kayak sekarang tunjukkan. Sekarang tunjukkan. Prabowo jadi presiden, dicatat berapa kali mencalonkan, bukan dia yang nuliskan, Bang Juma. Sekarang tolong Anda tunjukkan. Tolong Anda tunjukkan di mana
Yesus memberi pesan kepada muridnya bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Silakan. Aku Yesus akan bangkit. Tolong Tadi tunjukkan kan- dalilnya. Tadi kan Paling udah dia saya mengatakan, bilang. paling dia mengatakan anak manusia, anak manusia. Memang Yudas bukan anak manusia. Oke, saudaraku, ya, jadi jelas perintah Yesusnya, jangan kamu percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, mengaku bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia. Itu perintahnya. Kalau Anda percaya kepada Kristus, tunggu aja kedatangan Yesus yang kedua, Anda akan diusir. Saya kira begitu Iya, sementara jadi Saudara Mazmur. Bang Juma itu nggak terima Alkitab itu semuanya karena ya boleh dibilang pemuka agama Islam juga udah dianggap Bukan, udah Saudara. wajar. Tapi Adinda, kalau Adinda, orang udah baca ada Alkitab host saya di benar-benar bawah, nggak naik dulu dong, saya mau nggak ada ibadah. lagi yang lebih sempurna dari Alkitab itu Bang Juma. Cuma saya tetap menghargai, namanya kita beda iman. Saya akui Adinda saya juga di bawah, boleh dong? Anda ngerti banyak tentang Alkitab, tapi karena memang belum menerima, ya memang harus begitu. Namanya iman. Bang Itu dah, bagaimana saya mau nerima, Bang? Yesus mengatakan, jangan kamu percaya bila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Saya orang waras. jadi Yesus gini. memberi perintah. Ya, saya Jadi gini, tidak Bang dengar, Juma. Bang. Jadi gini Bang Juma, Silakan. seandainya juga saya bertanya terus baca-baca kita Quran atau hadis. Kalau misalkan saya ngambil anu sendiri, pasti rancau pikiran saya kayak mana gitu loh. Tapi kan ya kalian pasti juga menjelaskan kayak gini namanya iman. Saudaraku. Kira-kira begitu. Pasti Saudara. kalau kita begitu kita baca kayak berbohong dalam Saudara. tiga hal. Kalau ketemu orang Saudara. Yahudi, orang anu gitu, digeser dan Lemah, ke jalan lemah. sempit. Kita kan udah pusing mikirin itu. Pasti pusing mikirin itu. Pusing lemah, dong. Bang, lemah. Enggak pusing saya. Saya bisa menjelaskan itu. Nah, itu dia yang ayat saya yang bilang. ayat yang Anda bawa itu ayat pada saat itu, karena pada saat itu perang telah berkecamuk. Itu sedang perang. Anda bawa Iya. surah At-Taubah, itu perang saat itu, Bang. Bukan untuk saat sekarang. 3 bohong. Di Islam itu malah dilarang berbohong, nggak boleh. Kecuali dalam keadaan 3 tadi. 3 keadaan tadi. Menyenangkan hati istri, mendamaikan orang yang berseteru, mengamankan diri, menyelamatkan diri pada saat perang. Jadi Boleh. saya tanya dulu, dalam 3 hal ini, contohnya salah satunya apa tadi? Menyenangkan Ayo, hati Adinda, istri hostku. dalam berperang. Hostku, silakan, Satunya apa? naik. Mendamaikan orang yang lagi berseteru supaya mereka tidak saling bunuh-bunuhan. Nah, yang pertanyaan saya, tentu itu menyenangkan hati istri sama mereka jadi damai yang berseteru. Saya tanya ke Bang Juma, kalau udah berbohong, itu dosa Ya. enggak? Bohong itu dosa, jelas. Itu jelas dosa. Upah Tetapi dosa? dalam dosa. Upah Itu dosa apa? Upah dosa adalah neraka. Maut, Oke. mati gitulah. Iya. Nah sekarang di Islam itu dilarang berbohong, kecuali darurat 3 hal tadi. Apa itu? Ketika istri kita mau senangkan hatinya karena ada kasus masalah dengan kita, ada masalah dalam rumah tangga yang bisa kemudian membuat perpecahan, maka apa yang kita lakukan? Mendamaikan. Dengan cara apa? Membuat hati istri itu senang. Dan ini dilakukan semua oleh orang Kristen. Orang Kristen itu dilarang berpisah dengan istrinya. Jadi apapun yang terjadi, bohong adalah solusi supaya tidak cerai. Kedua, orang berseteru sudah mau membunuh-bunuhan satu sama lain. Saya datang mengatakan kepada dia, dia sudah memaafkan kamu kok, dia mau kok salaman samamu, dia mau kok berdamai, dia mau atur damai. Masa Bang? Iya, kalau tidak kubunuh. Tidak, dia baik kok samamu, semalam saya ketemu, katanya dia mau minta maaf samamu. Habis itu saya pergi juga di pihak yang sebelah. Begini Bang, adik kau itu sudah mengaku bersalah, dia ingin minta maaf. Masa sih? Iya, ya udah kalau gitu pertemukan aku. Akhirnya mereka bertemu, silaturahmi terjalin. Boleh nggak itu? Boleh. Jadi kalau itu Bang Juma, Itu namanya boleh.
Iya, saya itu akui. Yang ketiga, saya selesaikan dulu. Yang ketiga, ketika kemudian kita dalam perang, kita dikepung sama musuh, boleh nggak kita berpura-pura kemudian menjadi bukan lawannya? Boleh nggak? Boleh. Sama seperti seorang TNI dalam perang, dia kasih kemudian lumpur wajahnya untuk berpura-pura seperti bukan TNI, seperti rumput dan boleh, itu yang dimaksud. Tetapi kalau di Kristen, Bang, segala-galanya boleh dusta. Bahkan di dalam Kristen untuk menjual Yesus pun boleh dusta. Filipi 1:18 tentang Yesus baik disampaikan dengan cara dusta, dengan cara membohongi, dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura, dengan semangat tipu, propasis dalam bahasa Yunaninya, atau semangat asli atau jujur, aku Paulus tetap bersukacita. Jadi gini Bang Juma, di Kristen itu tidak ada yang tidak bohong, semua kalau bohong. Saya nggak menyangkal ini, saya bikin gitu dong. Nah, kalau saya orangnya, saudaraku, adindaku, Islam naik dong, please bantu aku mau ibadah. Jadi Adinda gini, Nadia, apa yang dibilang Juma betul. Kalau untuk menyelamatkan orang boleh berdusta, tapi nah nggak itu harus di Islam dituliskan. tuh. Nah, nggak usah dituliskan dulu di kitab suci. Saya sendiri sebagai Kristen gini loh. Itulah itu yang dibolehkan di Islam. Ada tetangga. Ini saya ceritain dulu. Biar enggak apa-apa kalau saya orangnya ngeper kok, ngikutin narasi Juma. Jadi gini, saya kan di Alkitab itu nggak tertulis boleh berdusta berbohong dalam 3 hal. Malah ditulis, kalau berbohong itu atau dusta itu adalah upahnya, dosa itu adalah maut. Kalau berdusta jangan berbohong. Jadi gini. Pernah tetangga saya dulu waktu di kampung, mungkin ya beda-beda umur setahun, tapi suka berantem gara-gara apa, udah pada bujangan, jadi seringnya berantem. Jadi kebetulan si kakaknya, si adiknya bawa golok, lari ke rumah saya, ke rumah bapak saya. Ya memang langsung lari, begitu lari, mungkin dia ngelihat atau ke arah mana masuknya, masuk ke dalam rumah kita, masuklah ke kamar. Jadi ditanya, tadi ada si Anu gitu. Kakaknya lah yang lari, situnya si adiknya bawa golok. Ya saya bilang memang nggak ada, walaupun nggak ada ajaran di Kristen gitu boleh berbohong dalam 3 hal. Nalar kita itu udah pasti menyelamatkan dia kan. Nah bawa itu golok yang tuh, dibolehkan di Islam, Bang. Itu. Nah sekarang maaf nih, saya mau ibadah, Enggak, saya mau saya izin dulu. Saya kan nggak menyangkal Juma. Ini kan saya ikut narasinya. Nah kalau saya tunjukkan memang pasti berarti Islam tidak salah dalam hal ini. Sekarang kalau di dalam agama saudara, misalnya di dalam 1 Korintus 10:23, segala sesuatu boleh. Segala sesuatu boleh. Itu dalil. Tetapi aku tidak mau diperhamba oleh apapun. Segala sesuatu boleh. Belum lagi kalau Anda bercerita di dalam kitab 2 Korintus. Dalam 2 Korintus juga diterangkan bahwa 1 Korintus 9 nomor 20. Di situ juga diterangkan bahwasanya Paulus mengaku kepada orang Yahudi berpura-pura menjadi orang Yahudi, kepada orang Yunani berpura-pura sebagai orang Yunani, supaya dia bisa memenangkan banyak jiwa. Bahkan dikatakan, aku mengutus engkau di tengah-tengah serigala supaya engkau cerdik seperti ular. Ular itu adalah tabiat iblis. Itu kitab saudara. Jadi di Kristen itu bahkan untuk menjual Yesus pun boleh mengelabui. Mana dalilnya? Filipi 1 nomor 18. Sekira begitu sementara saudara, saya izin ibadah, ada adik saya di sini, nanti dilanjut saya izin 10 menit insyaallah. Oke, saudara Mas Nur, thank you Bang. Kita turun dulu ya. Siap. Iya Bang, silahkan untuk sholat zuhur. Ini saya gantikan dulu Bang Juma ya, weh. Karena, tapi ini aku nggak bisa keras-keras ya, karena akun aku ini rada-rada gimana gitu. Jadi apa yang dibilang Bang Juma tadi, kok aku baru kepikiran ya, soal yang dibilang tadi kalau orang Kristen itu melakukan pembohongan ketika pernikahannya. Misal nih, ketika pernikahan orang Kristen itu babak belur gitu ya, babak belur, berantem, kan nggak boleh cerai tuh. Jadi
berbohong pun dilakukan mereka gitu loh. Seakan-akan bahagia. Itu berbohong juga, bre. Kayak gitu loh guys. Jadi berbohong pun boleh. Di dalam Kristen itu sebenarnya bisa. Jadi kalau selalu dibilang dalam Islam kalian berbohong dalam 3 hal, ya bagus dong. Ada dalam 3 hal. Dalam Islam itu ya tidak boleh berbohong kecuali ada 3 hal, yaitu tadi yang seperti dijelaskan Bang Juma tadi gitu. Tapi ke dalam Kristen itu ketika umpamanya pernikahannya udah ambruk tuh, suaminya toksik gitu ya, seperti yang sering aku ketahui, seperti yang sering aku ketemui, seperti yang sering aku lihat gitu ya, pernikahan yang udah aduh gimana gitu, istrinya dibabak belurin, istrinya diselingkuhin, istrinya sampai kena sipilisong gitu ya kan. Itu karena apa ya, udah toksik lah pernikahan itu. Tapi mereka selalu bilang kami tidak bisa bercerai. Berbohong, mereka berbohong. Sedih sih yang kayak gituan, sedih sekali. Ini po nampak wajahmu. Mulai dia. Bang Juma lagi sholat ya. Aku bantuin. Kalau ada teman muslim mau naik jadi narasumber silahkan. Aku ngomongnya lembut-lembut aja. Oh ini ada. Ada itu Pandi Ahmad. Kayak gitu. Ngerti kalian kan? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu. Nah tadi Mazmur, kenapa turun dia? Dia udah selesai dia. Dinaikkan aja Bang Ardiansa sambil menunggu Bang Zuma. Kita kan sudah selesai di sini. Iya. Itu ada Bang Ardiansa naikkan juga dia. Iya. Aku naikkan yang Islam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, kenapa saya dinaikkan? Taza Ardiansa. Biar ngobrol-ngobrol di atas Bang. Kenapa saya dinaikkan sama Bang Pandi? Ayo naikkan teman-teman Kristen 1-2 orang boleh? Bisa? Boleh. Bang Fandi ini Bang Fandi asli. Yoi. Apa kabarmu Bang Ardi? Coba tes dulu. Tes dulu, jangkrik gitu. Jangkrik. Nah ya asli berarti. Oke Bang Mora, selamat siang Bang Mora. Kristen atau Muslim Bang Mora? Muslim Bang. Muslim. Salam dulu Bang. Iya. Salam dulu Bang. Iya. Salam dulu ya, salam. Salam. Kristen apa Bang? Islam itu assalamualaikum Bang. Enggak, Kristen. Gimana Bang? Gimana Bang? Kristen apa, brother? Apa yang mau dipermasalahkan dari ngomongnya Muslim dia? Enggak, Kristen. Jangan percaya Paulus. Anda percaya dengan Paulus, Bang? Halo? Mora, Anda percaya dengan Paulus? Yang ditanyakan ini siapa Bang? Saya atau gimana? Bang Mora. Oh, sangat percaya Bang. Wah, pesan Yesus apa Bang? Pesan Yesus. Menurut Abang apa pesan Yesus sama Paulus? Pesan Yesus jangan percaya. Oh, jangan percaya. Di Matius 24 nomor 23 sampai 26. Tuh, Bang, boleh nggak saya bertanya sama Abang, Bang? Ya, gimana Bang? Menurut Anda mengikuti atau membantai Yesus nih sebenarnya, Bang? Bukan. Saya mau bertanya sama Bang, boleh nggak? Dijawab dulu aja. Dijawab dulu, itu bahasanya itu. Bang, ini kan temanya, Bang. Diskusi itu, Bang. Anda tadi naik sudah mengaku Islam lagi, ternyata aliteng. Terus yang kedua, ketika ditanya, disampaikan apa yang disampaikan Yesus dengan apa yang Anda percaya itu tidak sejalan, bertentangan. Gimana menurut Anda, Bang? Apakah Anda pengikut Yesus sejati? Kok pengikut Yesus malah percaya kepada Paulus, sedangkan Yesus bilang, Matius 24 nomor 23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Yesus ada di sini atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Kok bisa teman-teman Kristen percaya sama orang yang bertemu dengan Yesus? Silakan Bang. Harus kujawab itu Bang.
Lah, itu penting bang untuk keimanan. Karena Yesus Jadi sudah gini loh, pesan. Bang, kalau memang kita diskusi bang, jangan hanya abang aja yang bertanya beberapa kali sama saya. Tema Kita bang, bahas tema bang. dong. Temanya bang. Jawab pertanyaan. Ini bukan room apa? Ini dijawab. Kalau diskusi itu ada tanya, ada jawab. Jawab. Ini untuk Jawab. diskusi atau untuk apa ini, Bang? Jawab. Kamu nggak mengapakan saya nampaknya. Jawab. Di dalam agama Islam tidak mengajarkan menghujat agama lain. biar kalian paham semuanya. Jawab. Pertanyaannya Kamu siapa? dijawab. Kok perintahkan saya? Loh, kok marah? Marah saya. Loh, kok marah? Mana coba kalau marah Agama open Islam cam tidak dong. mengajarkan menghujat agama orang lain. Kalau marah open cam dong. Open cam dong kalau marah. Saya dong. belum bisa on cam. Kalau saya bisa on cam, saya on cam sekarang. Ya, silakan on cam sekarang. Belum bisa on cam, ngerti nggak? Bisa on salah, cam nggak? salah siapa kalau nggak bisa on cam? Salah saya. Saya nggak mengatakan masalah on cam atau tidak. Loh, Yang saya suruh on mengatakan cam, kan Anda marah. Kalau marah on cam dong kalau berani dong. Ayo. Kamu memerintah saya, sedangkan bapak saya nggak bisa perintahkan saya. Loh, saya majikanmu di sini. Kurang ajar kamu perintahkan saya. Saya majikanmu, Maka kau siapa? babu di sini. Kau babu. Babu siapa? Babu saya. Kamu itu babu saya. Emang Anda bisa perintah saya? Saya nggak mau perintahkan kamu. Nah, berarti nggak bisa. Kau nggak bisa jadi majikan. Saya majikanmu di sini. Enak aja kamu majikan saya. Loh, sejak kapan? Jangankan kamu, Jokowi presiden Prabowo. Kurang ajar kamu ini. Kamu tengok orangnya siapa yang kamu ajarin? Diamlah kau, kurang ajar. Dalam agama Islam tidak Udahlah ngaku-ngaku bang. Udahlah kau malu anak Tuhan. Kau tadi selalu jadi Kok anak marah? Tuhan. Abang kok marah, Bang? Abang kok Saya marah? Kalian bilang kalian agama Islam, tapi menghujat agama lain. Iya, di mana menghujat? Nggak ada yang menghujat. Menghujat agama Nggak ada lain. yang menghujat, Bang. Nggak ada yang menghujat. Nggak ada menghujat. Dari kemarin ku dengar kalian menghujat terus. Ah, kenapa nggak dilaporin kalau kamu menghujat? Kenapa nggak dilaporin? Menghujat agama lain. Ya kenapa nggak dilapor aja kalau menghujat? Agama orang. Enggak, kalau Kalian kamu buat Anda kayak gitu, mengatakan dosa. menghujat. Banyak dosa aja di otak kalian. Kalau kamu mau saya ludahin? Mau? Ludahin aja sampai Oke. basah itu. Bu Nadia, tolong diturunkan. Cuh, saya ludahin. Berani. Mampus. Berarti nggak Mampus saya ludahin. Mampus. Orang nggak ada yang menghujat. Kita di sini diskusi baik-baik. Bang Fandi bertanya baik-baik. Gini loh, teman-teman kalau belum pernah baca Bible sama sekali atau baca Bible setengah-setengah atau minim sekali untuk membaca Bible, jangan pernah naik ke sini. Gitu loh. Karena Bang Fandi ini sekarang levelnya udah naik menjadi level 9 gitu loh. Bentar lagi jadi kiai gitu loh. Jadi nggak usah macem-macem. Bang Fandi ini levelnya udah di atas pendeta, teman-teman. Gitu loh. Jadi janganlah kalian itu naik modal congor. Gitu loh. Kok jadi marah-marah? Katanya ajaran kasih. Kasihilah musuhmu. Lah kenapa kok jadi marah-marah? Gitu loh. Nah, silakan Bang Fandi. Pendeta ini bentar lagi jadi level 10 pendeta ini, Bang Fandi. Silakan Bang Fandi. Teman-teman, jadi Bang Ardiansa ini teman-teman sekarang itu levelnya itu S6. Ustadz Alif S6,5, Bang Zuma S7, itu di Unfat itu Universitas Vatikan tuh universitasnya. Kalau saya sekarang masih S4, belum, masih jauh dari Bang Ardi, Bang Ustadz Alif sama Bang Zuma. Silakan Bang Scorpion. Selamat siang Bang Scorpion. Kristen atau Muslim, brother? Kristen bang. Selamat bergabung saudara ya, salam toleransi. Mohon maaf kalau ada teman-teman Kristen yang kejang-kejang kepala. Mohon maaf ya Bang ya. Iya bang. Maklum kok kami bang. Bisa menjauh dulu dari keributan saudara Scorpion. Biar enak kita ngobrol-ngobrolnya. Noise tempatnya Bang Scorpion. Iya. Iya, kalau bisa menjauh dulu dari sumber keributan biar diskusi kita enak gitu Bang ya. Udah bang. Thank you brother. Jangan percaya Paulus, nih temanya Bang Scorpion. Maksudnya percaya gimana bang? Nah, di dalam kisah para pewarta 9 nomor 5, itu kan Paulus pernah mengaku tuh bertemu dengan Yesus. Anda percaya nggak?
Ya memang mereka, Paulus itu kan pernah bertemu sama Yesus. Itu Anda percaya nggak pertemuan Kakanda Paulus dengan Kakanda Yesus? Anda percaya? Iya percaya. Pernah ingat pesan Yesus, Bang? Apa itu pesannya? Coba katakan, Coba Bang. di dalam Matius 24 nomor 23 sampai 26, Bang Scorpion dibacakan untuk kami, untuk teman-teman yang di bawah yang menyimak. Bisa nggak dibacain, Bang? Abang aja dulu yang bacakan. Tanya kau lah ya. Oke. Di dalam Matius 24 nomor 23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Yesus ada di sini, atau Mesias ada di sana, atau Yesus ada di sana, kata Yesus, jangan kau percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Pertanyaan saya kepada Bang Scorpion, kenapa laiku itu percaya Paulus itu bertemu dengan Yesus, sedangkan Yesus bilang sama kita jangan percaya? Silakan, Bah. Ya maksudnya kan bukan sama Paulus yang dikatakan Yesus seperti itu. Yang dikatakan Yesus seperti itu ya memang sama nabi-nabi palsu gitu. Saya tanggapin ya, like ya. Nih, coba like perhatikan. Ini wanti-wanti Yesus nih, peringatan Yesus. Jadi kalau ada yang bertemu dengan Yesus, kata Yesus tidak boleh percaya. Itu Bang Scorpion menjauh dulu dari ini aja dulu, diamkan dulu anaknya. Nanti kalau ada teman-teman Kristen yang lain, biar bisa naik, biar bisa fokus kita, teman-teman ya. Itu Nadia, naikkan aja teman-teman Kristen yang lain yang bisa dialog, karena beliau lagi ini. Aku dikecilin aja biar Bang Ardi dibesarin, nggak usah aku dibesarin. Bang Juvento, selamat siang saudara. Kristen atau Muslim? Kristen Bang. Kristen apa Bang? Katolik. Mantap nih Katolik. Selamat bergabung saudara. Salam toleransi, salam kenal. Berbicara jangan percaya Paulus. Anda percaya juga dengan Paulus bertemu dengan Yesus? Apakah Anda percaya? Tidak. Tidak percaya. Aduh, tepuk tangannya nggak ada ya. Masya Allah. Izin, Anda menyembah Yesus atau enggak Bang Juve? Bukan menyembah Yesus. Lalu? Itu cuman simbol saja supaya kita mengikuti ajaran dia. Sebagai contohnya sama kayak. Nah ini Bang Ardi bagus nih, Bang Ardi. Gantian dong Bang Ardi. Ini cocok untuk Bang Ardi nih kalau sudah. Mantap. Nah, cocok untuk Bang Ardi. Silakan, Ustazah Ardiansa. Di Al-Quran itu mengatakan bahwa coba Bang lihat saja di Al-Quran orang yang paling suci itu di mana? Pertanyaannya apa? Amir, Mah. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa Bang? Bang? Dia belum bertanya Bang, tapi tadi dia bilang bahwa dia nggak percaya Yesus itu Tuhan gitu tadi. Ya bagus. Saya jawab atau Bang Ardi mau jawab? Loh, apa pertanyaannya emang? Jawab aja lah. Oh ya udah kalau gitu saya jawab ya. Belum bertanya. Ya udah saya jawab nih berdasarkan ketiadaan pertanyaan dari Bang Juvento, maka saya juga akan menjawab dengan kata ketiadaan jawaban. Dah selesai. Upin. Oke, Bang Opin ini Kristen atau Muslim? Opin, silakan brother, Kristen atau Muslim? Oke, itu Nadia diturunkan Opin, nggak ngomong. Juvento di mute aja dulu.
Kebetulan ada saudara kita Rames ini dari Pulau Burundi. Selamat siang saudara Rames. Saudara Rames, selamat siang. Kabar saudara semua. Ya, mau bahas tema langsung ya. Kita bahas tema. Jangan percaya Paulus. Tadi Bang Juvento dari Katolik juga tidak percaya ternyata sama Paulus. Mengaku bertemu dengan Yesus, nggak percaya dia. Kalau Bang Rames gimana tanggapannya tuh? Percaya nggak ketika Paulus mengatakan dia bertemu dengan Yesus? Silakan Bang Rames. Saya percaya. Saya Wah, percaya ini bahaya nih. karena silakan. saya punya alasan ya. Alasannya itu apa? Yaitu Tuhan selalu berfirman kepada utusannya, yaitu secara langsung, dan ada penglihatan. Contoh kepada Musa itu di Keluaran 3 ayat 5 sampai 6. Terus ada tanda-tanda penyertaan Tuhan, yaitu di Keluaran 4 ayat 3, yaitu tongkat Musa bisa jadi ular, yaitu sebagai tanda penyertaan Tuhan. Nah, terus kita lihat juga ada di Lukas 9 ayat 35, itu kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus itu ada suara juga dari langit. Nah, tanda-tanda mujizatnya juga ada, yaitu kalau kita lihat terus itu kepada Paulus itu ada juga, yaitu saat penglihatan, yaitu Paulus melihat Yesus dan ada tanda-tandanya, yaitu ada suara dan ada mujizatnya. Seperti itu. Makasih saudara. Cahaya. Izin, Paulus ini banyak mujizat menurut Bang Rames ya? Banyak. Oke, Bang Rames bisa nggak dibuka Matius 24 nomor 24? Tolong dibukain. Bro Rames, silakan dibuka Matius 24 nomor 24. Karena Yesus ngomong di situ, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Matius berapa? 24 nomor 24. Jadi kata Yesus, nabi-nabi palsu ini datang nanti bawa mukjizat dia, ada tanda-tanda yang dahsyat yang dia buat, sehingga mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Dan tergenapilah apa yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus, bahwa ternyata Mesias palsu dan nabi-nabi palsu itu mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Ini tergenapi untuk kakanda kita yang terhormat, kakanda Saulus atau Paulus. Terus setelah itu Yesus tekankan, Bang. Terhormat dari Itu kan menurut keimanan teman-teman Kristen terhormat, tapi kalau menurut kami dia penyesat. Lanjut di ayat 26-nya Bang Rames. 25-nya dulu saya bacakan ya. Bang Rames dibuka juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi Yesus ini sudah katakan bahwa Paulus ini dia akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mukjizat-mukjizat, sehingga dia menyesatkan orang pilihan juga. Yesus bilang lagi, jadi apabila Paulus berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ, atau lihat dia ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Rames, Juvento, jangan percaya. Masalahnya sekarang, kalau teman-teman Kristen ini maupun Katolik benaran pengikut Yesus, mestinya apa yang diingatkan Yesus, apa yang diwanti-wanti Yesus, apa yang diwarning Yesus, nggak boleh diikutin sama teman-teman Kristen. Mestinya mengikuti Yesus, jangan percaya siapa man. Harusnya mengatakan demikian. Tapi kok kenapa teman-teman Kristen ini semakin meyakini pertemuan Paulus dengan Yesus? Bang Juvento, ada yang mau ditanggapi mungkin Bang Juvento, silakan. Ya, saya meyakini bahwa Yesus itu orang yang paling suci. Di Al-Quran kata lain itu nama Isa, betul? Terus silakan Bang. Coba buka di Al-Quran yang apa, kitab apa? Berarti Maryam. Anda percaya Yesus itu Isa? Percaya? Percaya. Oh, berarti Sangat. Yesus nggak disalib dong? Isa itu begini, Isa itu kata nama Arab. Loh lah iya, berarti Anda percaya kan Yesus itu Isa, betul kan? Anda percaya kan? Saudara, jangan cocok logi. Berarti percaya kan? Percaya. Kalau percaya berarti Yesus tidak disalib, betul? Ya Allah. Betul? Betul dong. Betul dong, karena di Quran karena di Quran Nabi Isa nggak disalib. Ayo.
Ayo. Ayo lo. Ayo mau kemana? Nah, nih, dengerin. Ayo. Bingung. Gimana Bang Juvento? Yo. Berarti Anda meyakini bahwa Yesus Kristus Nabi Isa alaihissalam ini adalah utusan Allah juga, hamba Allah, bukan Tuhan. Kan gitu. Itu simpelnya, Bang. Nabi Isa tidak disalib di dalam Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ini Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Surah Maryam ayat 30. Dia hamba Allah. Dia diberikan kitab Injil dan dia dijadikan seorang nabi. Berarti Anda meyakinin bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah, utusan Allah, Rasul Allah, dan dia tidak disalibkan. Selesai, Bang. Ayo. Setuju, Bang? Ayo. Saya tanggapi Paulus dulu ya. Saya tanggapi tentang wah, ini bagus ini Bang Juvento. Bagus ini, cerdas ini Bang Juvento ini. Oke, saya tanggapi. Rames aja yang belum sembuh, Mas. Obatnya diminum biar sembuh. Juvento berakal dia, dipakai akalnya. Juvento udah berakal dia. Coba deh Bang Rames, coba fokus di dalam Matius 24. Saya tanggapi ya. Protestan itu beda. Oke, saudara mengatakan satu mujizat itu. Saya ingin tahu, menurut saudara, yang dikatakan mujizat itu datangnya bisa dari seorang penyihir atau bukan? Izin sebentar. Apa perbedaannya penyihir dengan cukup 6 orang dulu aja ya Bunda Nadia ya. Nanti biar nggak terkesan tawuran ya Bunda Nadia. Iya siap. Ini aja dulu ya. Ini aja dulu. Nanti gantian aja. Ya lanjut. Sorry aku potong. Mohon maaf Bang Rames. Lanjut. Enggak apa-apa Bang Ardi, masuk aja sama-sama 2 lawan 2 nih. Bang Ardi enggak, lanjut. Oh, Bang Fadli aja sendiri mampu kok. Apalah ngapain saya turun kaki gitu kan. Gimana Bang Rames? Apa perbedaan antara seorang penyihir dengan seorang rasul? Perbedaannya itu apa, saudara? Yang ingin saya tahu dari sepengetahuan Anda. Silakan. Malah bahas penyihir. Enggak, dia kan tadi kita kan bahas Paulus nih, bahwa Paulus itu kan banyak melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Kan gitu Bang Rames ya. Jadi Bang Rames itu mau cari kayak mana caranya kita membedakan mukjizat yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, apalagi kepada Nabi. Remis lah saudara, cari remis. Ya, dan mukjizat dari iblis atau sibilisisis. Kan gitu Bang Rames ya kan? Betul Bang Rames? Bang Rames. Nah, betul. Betul ya? Oke. Kalau berbicara mukjizat, saya tidak punya gambaran bagaimana caranya membedakan mukjizat yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dan mukjizat dari iblis untuk menghidupkan orang mati. Tetapi Bang, ada satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengetahui itu yang diajarkan itu bukan ajaran dari Tuhan. Ada caranya Bang. Nah, contoh, ketika Yesus mengatakan gini Bang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Contoh ini ya, aku datang tidak untuk menghilangkan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Kata Yesus. Tetapi apa yang dikatakan Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15, Paulus membatalkan hukum Taurat. Dengan matinya Yesus Kristus di kayu salib, ia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketentuan dan isinya. Nah, ini salah satu contoh Bang. Kita bisa membedakan orang ini asli pengajaran dari pengajarannya Bang, dari buahnya. Yesus yang pesan nih di dalam Matius 7:20, maka dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau berbicara mukjizat Bang, saya tidak bisa membedakan mukjizat yang diberikan oleh Paulus ini, misalkan menghidupkan orang mati atau misalkan dia melakukan mukjizat-mukjizat yang lain. Itu tidak bisa dibedakan karena mukjizat itu adalah dia itu apa ya? Definisi mukjizat ini. Sabar ya Bang. Entar.
Nah, mukjizat kalau definisinya itu Bang, kejadian luar biasa yang tidak dapat dijelaskan oleh hukum alam biasa dan dianggap sebagai tanda kekuatan supranatural dari Tuhan, dari Tuhan ya. Jadi kalau membedakan mukjizat dari sibilisisis sama dari Tuhan, itu saya nggak bisa Bang, jujur aja. Nanti mungkin kalau Bang Zuma sudah balik, mungkin Bang Zuma bisa bantu menjelaskan kayak mana caranya kita mengetahui mukjizat dari sibilisisis dan mukjizat. Nggak usah ke situ lagi dah, itu PR buat saudara ya. Bukan PR, nanti Bang Zuma yang menjelaskan. Saya nggak ada ilmu soal itu Bang. Oke, kalau Bang Rames bisa menjelaskan mungkin kayak mana caranya membedakan mukjizat dari Tuhan dan mukjizat dari iblis. Nggak usah saudara, nggak usah. Bahas yang lain. Saya bisa. Silakan Bang Ardi, silakan. Bisa. Oke, yang pertama di Kristen nggak ada mukjizat. Karena yang mengatakan itu Yesus, maka Yesus bukan Kristen, maka ada itu mujizat. Karena apa? Karena Yesus adalah utusan Tuhan, maka Yesus menerima mujizat. Jadi kalau Paulus mengatakan mendapat mujizat, gitu kan? Berarti betul tergenapi. Mereka akan mengadakan mujizat-mujizat. Berhubung Mesiasnya adalah Mesias palsu, maka mujizatnya juga mujizat palsu. Lanjut. Tuh, udah Bang Rames. Gimana menurut Bang Rames tanggapannya, silakan. Ditanggapin dulu lah. Mungkin ada tanggapan atau bantahan, silakan. Nggak usah bahas yang lain aja, saudara. Bang Rames, kayak mana caranya membedakan mukjizat dari Elohim, dari Tuhan, dan mukjizat misalkan dari sibilisisis atau Lucifer? Bagaimana cara Bang Rames bedain? Coba bantu kami menjelaskan dong. Kalau nggak paham apa yang dijelaskan Bang Ardi tadi atau nggak mau terima, silakan bantu kami menjelaskan. Kayak mana caranya membedakan itu Bang? Silakan. Saya kasih satu contoh ya, saudara. Saudara, satu barang kayak mobil yang palsu, ya kan? Iblis kan kita ibaratkan kayak yang palsu. Terus ada yang ori nih. Coba diadu keduanya. Yang diadu apanya Bang? Yang diadu apanya? Diadu tabrakan. Siapa yang apanya yang diadu apanya? Mukjizatnya mau diadu gitu maksudnya Bang. Untuk membedakan itu mukjizat dari Tuhan dan dari sibilisisis, itu mau diadu mukjizatnya gitu maksud Abang? Iya, diadu nanti siapa yang unggul. Caranya kayak mana Bang? Coba jelaskan kepada kami. Anda yang bertanya kok Anda yang bingung, silakan. Anda kalau ketemu seorang dukun sakti lah, cari yang sakti lah. Terus Anda perhadapkan dengan seorang yang memiliki karomah atau memiliki. Gak usah ke karomah, Anda nggak ngerti apa itu karomah, bro. Anda nggak ngerti apa, Anda nggak ngerti mauna, Anda nggak ngerti karomah, Anda nggak ngerti mukjiz, nggak ngerti Anda. Jangan ke situ. Yang ngerti. Nggak ngerti. Jangan ke situ. Jangan ke situ. Udah. Jangan ke situ. Seorang yang memiliki pokoknya apa yang didantangkan. Anda nggak ngerti, bro. Masya Allah. Saya nggak ke situ. Saya nggak ke situ. Nah, itu diadu keduanya. Pasti salah satunya pasti akan tumbang, yaitu yang tumbang itu pasti yang tidak baik. Kayak di film-film kan ada yang benar, terus lawan yang jahat. Nanti ujung-ujung filmnya yang menang pasti yang baik. Ini orang nggak ngerti nih orang. Ini apa sih? Tahu nggak mukjizat itu apa Bang Rames? Mukjizat itu apa tahu nggak? Bang Rames, mukjizat apa definisinya? Kita tukar dulu dia. Ya boleh. Silakan Bang Ardi lagi lah sama Bang Juvento. Nggak ngerti dia, Rames ini nggak ngerti. Jangan ke situ gitu loh. Nggak Bang Fandi aja. Aku nyimak aja. Aku cuman masuk di saat genting-genting aja lah kayak itu. Siap. Ini juga ada saudara kita dari Sumatera Utara nih, Bang Iki. Selamat siang, selamat bergabung Bang Iki. Shalom. Yuk, salon tutup Bang. Salon. Gimana Bang Iki? Masih percaya Paulus Bang Iki? Yuk, selamat siang saudara. Selamat siang. Gimana? Anda masih percaya dengan Paulus ini? Ya saya percaya lah Bang. Tapi pesan Yesus kan jangan percaya. Di mana dalilnya Bang? Yesus bilang jangan percaya. Matius 24 nomor 23 sampai 26. Coba dibaca saudara.
gimana ya teman-teman Kristen ini ya? Yesus bilang jangan percaya, teman-teman Kristen percaya. Dibaca Bang. Matius 24 nomor 23 sampai 26. Kubacakan saja, kau dengarkan saja. Oke. Jadi kata Yesus, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias yang dimaksud adalah Yesus, karena yang berkata adalah Yesus. Katanya, lihat Yesus ada di sini atau Yesus ada di sana. Yesus berpesan jangan kau percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan banyak orang. Camkanlah aku sudah mengatakannya kepada kamu terlebih dahulu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat iya Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ, atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Pesan Yesus jangan percaya, Bang. Kenapa teman-teman Kristen ini sangat keras dan teguh pendiriannya mempercayai orang-orang yang Yesus bilang jangan percaya sama dia? Kok teman-teman Kristen membantah apa yang diajarkan Yesus, sedangkan Yesus mengatakan jangan percaya, tapi teman-teman Kristen percaya? Katanya pengikut Yesus. Silakan dijelaskan, Bang. Begini Bang, kenapa Tuhan percaya kepada Yesus, kepada Paulus? Karena dia adalah pilihan Tuhan. Yesus yang milih dia, Bang, menjadi rasul. Terus, apalagi Bang? Iya, cuma sampai di situ saja. Ya, karena Yesus memilih dia, tapi Yesus bilang sendiri, Bang. Yang di dalam Lukas 2 nomor 11 itu kan Yesus itu anak Bunda Maria itu lahir, Bang, di situ, Bang, ya. Terus anak Bunda Maria ini berpesan kepada murid-muridnya termasuk aliting-aliting seluruh dunia di dunia ini. Bahwa kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, itu bukan aku. Kau jangan percaya. Kalau kami umat Islam, Bang, kalau kutanya Bang Ardiansa sama Nadia Situmorang, itu pasti nggak akan percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus. Dia bilang, dia sampaikan kepada kita, Bang Fandi, Bang Ardi, aku bertemu Yesus loh, aku nggak percaya. Sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Iya, gimana? Itu bukan Coba tanya dulu Bang Fandi. Coba tanya dulu Bang Fandi. Tanya. Kepada Paulus. Bang Ardi, lanjut dulu Bang Ardi. Itu bukan kepada Paulus. Maksudnya gini Bang Fandi, dia ini nggak ngerti bahwasanya yang menemui Paulus itu adalah Mesias palsu. Dia nggak ngerti, Bang Fandi. Coba kasih tahu dulu Bang Fandi. Itu kan nabi-nabi palsu, bukan Paulus. Makanya itu kan Yesus pesan, Bang. Mau sampai di mana, Bang? Itu bukan Paulus, Bang. Itu nabi-nabi palsu. Paulus itu nabi, Bang. Bukan nabi palsu. Iya, nabi palsu ini kata Yesus loh. Coba kita buktikan saja ya. Silakan Gurunda. Mau sampai di mana, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Gurunda. Iya, baik. Jadi begini penjelasannya. Mesias palsu ini mengutus rasulnya, mengutus utusannya. Kenapa utusannya ini disebut nabi oleh Yesus? Karena sang utusan Mesias palsu atau Kristus palsu ini nanti akan mengajarkan firman dari Mesias palsu. Jadi Mesias palsu ini menjadi Tuhan bagi sang utusan, sang rasul. Sehingga sang rasul menerima firman dari Tuhan palsu, yaitu firman palsu, dan karena dia menerima firman, maka dia menerima firman palsu, dan dia menerimanya dari Tuhan palsu, dan firmannya itu firman palsu, dan kedudukannya sang menerima firman ini disebut sebagai nabi palsu. Kalau Anda mengatakan Paulus bukan nabi, oke. Sekarang dari mana Paulus menerima 13 buku ini? Firman Tuhan atau firman setan? Maksudnya gimana, Bang? Seorang nabi akan menerima titah pengajaran dari Tuhannya. Ya. Dari mana Paulus menerima 13 buku ini? Itu dia kan yang dari Tuhan, Bang.
Paulus. Iya, saya tanya dulu. 13 buku Roma, Galatia, Filipi ini dari mana Paulus dapatkan? Itu firman yang keluar dari mulut Allah, Bang, kepada Paulus. Nah, tuh, cobalah. Coba. Yang Anda maksud Allah ini siapa? Tuhan itu sendiri, Bang. Siapa Tuhan? Ah, itu kan berarti Yesus Kristus bagi Paulus adalah Tuhan. Tuhan yang berfirman kepada Paulus. Maka Paulus adalah seorang nabi. Nabi bagi Yesus. Oke, Bang. Nah, sekarang permasalahannya, sabar. Sekarang permasalahannya. Ketika Yesus berkata, Yesus manusia berkata dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman yang Yesus terima dari Sang Bapa, pencipta langit dan bumi, sudah Yesus sampaikan kepada pengikutnya. Pertanyaan saya, segala firman yang Yesus sampaikan, murid-muridnya sudah terima. Apakah murid-muridnya terima kitab Roma, Galatia, Filipi, Efesus, dan semuanya itu? Dari segala firman tersebut? Bang, begini, Bang. Mau sampai di mana, Bang? Kamu nggak akan percaya tentang Paulus ini, Bang. Iya, memang nggak bisa percaya karena Yesus melarang. Karena kamu tidak menerima, Bang. Kan Yesusnya melarang, saudara. Pertanyaan saya sederhana. Ketika Yesus mengaku dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Pertanyaan saya, segala firman itu apakah termasuk 13 buku yang dikarang Paulus? Aduh, kasihan. Bang. Bukan kasihan. Anda yang kasihan. Bang, begini, Bang. Saya mau tanya. Gimana? Kenapa sih, Bang, benci sama sekali sama Paulus ini, benci? Bukan benci, Yesusnya menasihatkan jangan percaya, bukan benci. Justru yang harusnya bertanya, saya yang harus bertanya kepada Anda, kenapa Anda cinta kali kepada orang yang Yesus sendiri larang jangan percaya? Kenapa Anda cinta sama dia? Loh kok bang bung? Jawab pertanyaannya. Anda ini pengikut Yesus atau Anda serigala sih? Bukan kepada Paulus itu, Bang, nabi palsu. Loh, kalau bukan kepada Paulus, lalu siapa yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Itu kan firman-Nya Tuhan yang keluar dari mulut Allah itu. Saudaraku, dengarkan saya kali ini aja. Kenapa kalau Anda benci sama Paulus, Bang? Saya tidak benci, saya tidak percaya sesuai dengan nasihat Yesus. Alamak. Saudara, dengarkan saya dulu, dengarkan saya dulu. Saya uraikan kenapa saya tidak percaya. Yesus berkata di tahun 33 Masehi, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu tahun 33 Masehi. Kapan Paulus mulai menulis suratnya? Tahun 50. Tesalonika ditulis tahun 50. Efesus ditulis tahun 60. Titus tahun 65. Filemon tahun 60. Galatia tahun 55. Kolose tahun 60. Filipi tahun 60. 1 Korintus dan seterusnya itu ditulis tahun 55. Roma ditulis tahun 55. Lalu kemudian Timotius ditulisnya tahun 64. Pertanyaan saya, dari mana Paulus menerima 13 buku ini? Sementara di tahun 60, di tahun 33, Yesus sudah menamatkan firman yang diterima oleh Tuhan kepadanya. Tahun 50 Paulus ngarang, itu terima dari mana? Oke, Bang. Saya jawab ya. Ya, menurut saya yang semua itu karena firman yang keluar dari mulut Allah, Bang. Entah Abang percaya atau tidak, ya yang saya tahu seperti itu. Tuhan yang mana kan? Yang utusan Tuhan kan cuman Yesus. Iya, tapi kan Yesus berfirman kepada Paulus, Bang. Yesus menyampaikan firman terakhir tahun 33. Bang, begini, Bang. Yesus itu kan Allah sendiri, Bang. Yesus ini mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Kok Tuhan sendiri? Ini akibat Anda percaya kepada Paulus. Makanya error. Oke, Bang. Jadi begini, Bang.
Kenapa? Yang saya mau tanya bang, kalau Adik-adik seperti turun. abang kan bilang Paulus ini nabi palsu. Yesusnya yang mengatakan, bukan saya. Oke, menurut abang. Tapi saya tidak percaya kalau Yesus menyampaikan itu kepada Paulus, kalau Paulus nabi palsu. Lalu siapa yang mengaku jadi bertemu begini, Bang. dengan Kristus di padang gurun? Siapa? Kalau bukan Paulus, lalu siapa? Jadi begini bang. Seandainya Paulus ini benar-benar nabi palsu, dia mau cari untung di mana bang? Apa keuntungan dari Paulus ini? Al-Quran saya mengatakan, dengar, Al-Quran saya mengatakan, Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Dia menulis sebuah buku, mengatasnamakan Allah hanya untuk mendapatkan gelar, hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Anda baca Matius 24 nomor 15. Apabila sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, dia hanya memperoleh kedudukan kudus aja sebagai rasul. Hanya itu doang yang didapatkan, selain itu tidak ada. Berhasil tidak Paulus meraih kedudukan rasul? Berhasil. Kedudukan suci, kedudukan kudus, berhasil. Ada keuntungan yang lain? Enggak ada. Sama seperti iblis. Sekarang kalau Anda bertanya seperti itu, apa keuntungan iblis kemudian tidak hormat kepada Adam? Ada hadiah dia dapat? Enggak ada, cuma neraka. Bedanya dengan Paulus apa? Enggak ada sama sekali. Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian Yesusnya sudah jelas-jelas mengatakan, jangan kamu percaya. Kalau orang sehat tidak percaya dong, meskipun terlanjur Kristen. Loh, ini kok ada perintah ternyata, kenapa kita jadi Kristen ya? Padahal perintahnya jangan percaya. Akibat percaya jadilah Kristen. Maka ketika menjadi Kristen, ajarannya seluruhnya bertentangan dengan ajaran Yesus. Yesus satu Tuhan. Yesus mengajarkan dirinya utusan Tuhan. Yesus ajarkan sunat, puasa, jangan makan babi. Apalagi, jangan ibadah minggu. Itu semua dilarang oleh Yesus. Dengan menjadi Kristen, maka semua yang dilarang Yesus Anda lakukan. Habis itu Anda ngaku-ngaku sebagai pengikutnya. Oh, Andalah serigala nyamar domba itu berarti. Begitu saudara. Kan sederhana kan? Dan dia hanya mencari kedudukan ya. Keuntungan yang sedikit. Sang pembinasa keji itu hanya duduk di tempat yang kudus. Matius 24 nomor 15. Paulus ini dipenjarakan banyak. Ya itu akibat. Saudara, di belakang Paulus siapa? Iblis. Ya. Yesus Kristus yang menuntunnya. Sabar dulu. Nanti kita berikan Yesus. Di belakang Paulus itu iblis. Maka apa yang dengar dulu. Oke. Apa yang ditampilkan oleh iblis di permukaan semuanya baik untuk apa? Untuk menjerat. Supaya orang itu simpatik. Supaya orang itu kemudian bisa tertipu, bisa terperdaya. Maka dia memperlihatkan sisi kebaikan. Di penjara, berkorban, dan padahal itu trik untuk supaya banyak menyesatkan orang. Ingat Matius 24 pesan Yesus nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang mengaku Kristus dan mengatakan akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Bagaimana caranya menyesatkan? Kalau tidak memperlihatkan sisi seakan-akan baik. Kalau dia jahat, ada nggak bisa tersesat olehnya? Enggak. Dia harus menampilkan sisi kebaikan. Sama seperti iblis yang datang kepada Adam. Memperlihatkan kebaikan-kebaikan. Ujung-ujungnya binasa. Oke bang. Itu jadi, intinya. Oke, silakan. Oke bang. Jadi bang, menurut abang, Paulus hanya mencari kedudukan ya? Keuntungan sesaat, kenikmatan sesaat. Sama seperti iblis. Oke. Iya. Oke bang. Abang bisa bedakan nggak Paulus sama Nabi Muhammad bang? Bisa, sangat bisa. Ya. Nabi Muhammad. Maaf bang, saya hanya cari tahu ya ini. Oke. Iya, nggak apa-apa. Okay. Bagus. Yang penting jangan menghujat. Nabi Muhammad kedudukannya sama seperti Musa. Ya. Nabi Musa nggak peduli siapapun di depannya. Kalau Tuhannya sudah perintahkan,
itu Nabi Musa lakukan. Tuhannya mengatakan bunuh, Nabi Musa bunuh. Nabi Musa diperintahkan perangi, Nabi Musa perangi. Apapun yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Nabi Musa tidak pernah kemudian menolak. Itu Nabi. Kedua, Nabi Musa menerima firman dari langit, bukan dari hasil melakukan penyelidikan. Nabi Muhammad menerima hal yang sama, tidak mendapatkan dari hasil penyelidikan. Nabi Muhammad memiliki umat, Nabi Musa memiliki umat. Nabi Muhammad punya kitab suci, Nabi Musa punya kitab suci. Nabi Muhammad kemudian mendengarkan perintah Tuhan, ditaruh di mulutnya firman Tuhan itu, lalu disampaikan kepada umatnya, sama seperti Nabi Musa. Dan Ulangan 18, nomor 18, Tuhan berkata, aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau Nabi Musa. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Dia akan berkata apa? Kata Ulangan 18, Bismi Anoki. Dia akan berucap firmanku dengan mengatasnamakan namaku. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu jelas itu. Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul 3 Anda baca nomor 2223. Ya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan Tuhan akan membangkitkan seorang nabi dari saudara-saudaramu sendiri, dan akan terjadi barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Berarti nabi yang datang seperti Nabi Musa ini adalah nabi pembasmi, sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa, siapapun di depannya, kalau diperintahkan perangi, bunuh, jangan kau biarkan apapun yang bernapas di dalamnya, maka Nabi Musa akan turut melakukan hal yang sama. Begitu juga nabi yang sama seperti Musa ini. Siapa yang tidak mendengarkan ucapannya, yaitu firman yang diterimanya, maka dia akan dibasmi, dilenyapkan dari bangsa kita. Baca kitab saudara. Itu jadi Bang, kalau Anda mengatakan dongeng, berarti kitab Anda dongeng. Oke Bang, begini. Silakan. Jadi menurut Abang Al-Qurannya bukan karena penyidikan? Enggak. Nabi Muhammad tidak melakukan. Nabi Muhammad itu tidak bisa bahasa Ibrani. Nabiku tidak bisa bahasa Aramaik, bahasa Suryani. Nabiku tidak bisa bahasa Yunani. Sedangkan kitab kalian Ibrani, Aramaik, dan juga Yunani. Nabiku nggak bisa, makanya dia disebut buta huruf, buta terhadap huruf-huruf kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Bagaimana dia mau belajar? Jadi Bang, siapa begini, yang gimana? Yang menemukan Al-Quran itu Muhammad ya? Nabi Muhammad menerima wahyu dari langit, ilham dari langit, turun kepadanya melalui Roh Kudus. Ya, Roh Kudus menyampaikan kepadanya, lalu beliau sampaikan kepada sahabatnya. Ayat per ayat digembleng kepada sahabatnya. Ini jelaskan, ini tafsirkan, ini kemudian pahami. Itu yang terjadi. Nabi Muhammad menerima wahyu 22 tahun lebih. Ya. Sampai kemudian selesai Al-Quran. 22 tahun. Oh, 22 tahun ya. Ya, Paulus berapa tahun menulis Bibelnya 13 buku? Saya kurang paham Bang. Saya baca kitab kadang. Saya paling hanya ke gereja, nanti ada di kamar begitu saya baca. Itulah yang terjadi, saudaraku, Adinda. Kenapa orang Kristen itu percaya diri sebagai anak-anak Tuhan, orang yang paling benar? Islam itu buruk, Islam itu jelek, dan seterusnya. Kenapa? Karena jangankan memahami Islam, memahami Bible saja mereka tidak. Mereka hanya didoktrin dan didogma, dinabobokkan dengan konsep-konsep keselamatan. Mereka nggak paham Bible. Ya, jadi begini Pak, Abang percaya Musa itu ya? Abang percaya Musa? Saya percaya. Yes. Keturunan Abraham Abang percaya? Keturunan Abraham. Iya. Percaya. Al-Quran surah Al-Maidah menjelaskan itu. Abraham, termasuk Nabi Ishak, Yakub. Ya. Abang percaya? Kami percaya. Kalau Yesus Abang percaya enggak? Kalau Yesus yang Anda maksud itu adalah orang yang nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, saya percaya. Abang percaya? Saya percaya Bang. Beliau manusia suci. Beliau orang yang dikasihi. Beliau manusia yang diberkati oleh Allah dimanapun berada.
Haleluya. Beliau orang yang menghormati ibunya. Saya percaya. Tapi saya tidak percaya kalau dia itu mati terkutuk untuk menjadi tumbal dosa-dosa Kristen. Saya nggak percaya karena itu ajaran pagan. Abang tak percaya penyaliban itu, penyaliban. Enggak, karena penyaliban itu menurut Yahudi dilakukan kepada pelaku dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Lalu kemudian menurut Yahudi berdasarkan Ulangan 21, 22, 23, hukuman salib itu hanya diberikan kepada orang yang dikutuk oleh Elohim. Betul sekali ya bang. Karena toh manusia itu yang terkutuk, makanya Yesus itu mati di kayu salib. Betul. Kenapa Yesus yang dikutuk? Karena dia membela bang umat manusia. Dia datang, tidak bisa. Kedatangan Yesus itu untuk menyelamatkan manusia bang. Makanya itu saudaraku, tidak ada. Maaf bang. Iya. Memang abang nggak akan percaya itu. Abang tidak akan percaya. Sekarang kalau begitu biar saya percaya, syaratnya apa? Anda tunjukkan dalil kepada saya, Elohim mau mengampuni dosa manusia, asalkan manusia menumbalkan anak manusia. Mana? Karena besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 nomor 16. Anak yang tunggal supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak dikatakan supaya orang yang menyalibkan dia tidak binasa, betul? Tapi yang percaya. Sekarang Yesusnya mengatakan, Anda percaya nggak kalau Yesus mengatakan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku serahkan semuanya kepada Bapa. Berarti yang punya wewenang kapasitas untuk melakukan hal kepada Yesus Bapa, dan Yesus hanya mengikuti instruksi Bapa. Yohanes 3 nomor 43. Iya bang, Yohanes karena dia jadi manusia bang. Tidak, sekarang begini. Sekarang begini, saudara. Sekarang begini. Tolong kamu tunjukkan di mana dalilnya Elohim mau menghapuskan dosa manusia dengan menumbalkan anak yang dikasihinya. Di mana dalilnya? Itu memang yang Yohanes. Mana besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah di situ berbicara mengenai salib? Ya kan di situ bang. Ya, abang kan di situ berbicara tadi, salib gak? Kan abang kan di situ salib itu artinya apa bang? Tanda. Salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk Elohim. Dikutuk oleh Allah kan? Ya. Ya. Karena manusia itu yang dikutuk oleh Allah jatuh ke dalam dosa. Itu kan sudah ada di Kejadian. Manusia jatuh. Oh, jadi maksud Anda karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan mengutus Tuhan Junior untuk menjadi tumbal penebus dosa manusia, gitu maksudnya? Tuhan turun ke bumi ini menjadi serupa manusia, bang. Untuk bunuh diri demi untuk menghapuskan dosa manusia, gitu? Diri, bang. Loh, lalu ngapain dia datang? Untuk apa dia datang? Untuk menyelamatkan. Dengan cara? Itu kan abang sudah katakan tadi itu salib. Dengan cara disalib. Berarti yang menyalib Yesus ini pahlawan. Ya bang. Berarti yang menyalib Yesus ini pahlawan. Orang yang tidak percaya itu bang, itu kan Tuhan Yesus bilang tuh kayu salib. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka tahu. Iya, berarti mereka sudah diampuni. Berarti yang membunuh Yesus ini pahlawan. Ya? Pahlawan berarti buat Kristen. Mereka tidak mengenal Kristus itu bang, makanya dia menyalibkan. Iya, maksudnya Anda kan mengatakan dia datang ke bumi untuk menyerahkan nyawanya. Bagaimana caranya dia menyerahkan nyawa? Harus ada eksekutor. Siapa eksekutornya? Tentara Romawi. Berarti tentara Romawi ini adalah pahlawan ketuhanan untuk Kristen. Betul? Aduh bang. Loh, kalau mereka tidak membunuh Yesus, berarti dosa kalian tidak ditebus. Berkat usaha mereka berusaha siang dan malam mencari Yesus, sehingga dia menangkapnya,
menyeretnya ke tiang salib, lalu mengeksekusi pada hari Jumat, dibunuhnya dia di atas tiang salib, maka 2 miliar orang Kristen terselamatkan. Pembunuh Yesus itu pelaku dosa atau pahlawan? Bang, begini bang. Sebelum Yesus disalib dia sudah tahu bang. Tahu apa? Sebelum Yesus disalib dia sudah tahu dia akan mati. Berarti dia juga sudah mempersiapkan para eksekutor. Nah, sudah begitu jalannya, Bang. Berarti mereka yang pada zaman itu berarti tentara Romawi ini adalah pahlawan. Mereka adalah malaikat-malaikat penyelamat Kristen. Pada zaman itu Yesus ada. Justru karena tidak percaya Yesus terjadi pembunuhan. Kalau mereka percaya Yesus berarti mereka tidak membunuh. Benar sekali bang. Berarti kalau Anda sudah kan yang menghukum itu seperti Adam, tidak percaya kepada firman Allah. Janganlah engkau makan buah ini yang tengah-tengah ini. Bukan tidak percaya, dia percaya, tapi ada kekuatan yang lebih kuat menggodanya sampai kepercayaannya itu luntur. Makanya bang begitu, tidak taat ya dengan perintah Allah. Sekarang manusia saat ini tidak taat pada perintah Allah, makanya jatuh ke dalam dosa. Sekarang saudara, kalau Anda mengatakan mereka yang tidak percaya sehingga mereka menyalibkan, berarti keselamatan itu dihasilkan dari ketidakpercayaan orang-orang kepada Yesus. Karena kalau mereka percaya, mereka tidak salib Yesus. Sekarang pertanyaan saya, yang masuk ke surga orang yang percaya atau orang yang tidak percaya? Orang percaya Yesus masuk ke surga. Orang percaya. Berarti kalau orang tidak menyalib Yesus masuk surga. Bukan begitu bang. Mana yang betul? Kalau dia percaya Yesus, dia tidak salib Yesus. Kalau dia tidak percaya Yesus, baru salib Yesus. Kalau dia percaya Yesus, maka dia tidak salib. Nah, kalau dia tidak salib Yesus, siapa yang selamat? Mama. Mereka menyalib Yesus karena percaya atau karena tidak percaya? Ulang dulu. Ini definisi abang. Saya bertanya, mereka menyalib Yesus karena percaya Yesus atau karena tidak percaya Yesus? Bang, itu kan sudah memang dari Allah. Saya sudah bilang maksudnya Anda ingin mengatakan bahwa pembunuh-pembunuh Yesus ini pelaku-pelaku firman. Ini. Bukan sudah direncanakan katanya. Berarti sudah dirancang, ada yang menyalib, ada yang tidak percaya. Berarti Tuhan merancang orang-orang ini untuk tidak percaya agar mereka menyalib Yesus. Dengan menyalib Yesus, Kristen diselamatkan. Berarti mereka ini adalah pahlawan ketuhanan untuk Kristen. Iya. Mengeraskan hati kan bang? Mereka kan mengeraskan hati untuk tidak percaya. Mereka mengeraskan hati. Bang, sama seperti Raja Fir'aun, kan? Musa datang kepada Fir'aun, tetapi Fir'aun mengeraskan hati. Itu kan Allah sudah bilang, sampaikan kepada Musa, saya akan membuat Fir'aun untuk mengeraskan hati. Saya akan menurunkan tulah-tulah terhadap mereka kan? Iya. Karena pengingkaran Fir'aun terhadap perintah Tuhan melalui Musa. Ya. Betul? Betul. Nah, sekarang apa bedanya dengan tentara Romawi ini? Kalau Anda mengatakan sudah dinubuatkan untuk datang ke bumi agar Kristen terselamatkan. Berarti tentara-tentara Romawi adalah orang-orang yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan Kristen. Betul? Iya bang. Ya nggak apa-apa. Pemahaman abang begitu nggak apa-apa. Loh kok jadi pemahaman saya? Sekarang kalau tentara Romawi ini
percaya kepada Yesus, apakah Yesus disalib? Kalau mereka percaya, Tuhan telah mengeraskan hati bang untuk kepada Fir'aun, kepada mereka bang. Oke, berarti mereka sudah bang. Berarti tujuan Yesus bang, tujuan Yesus Kristus ada pada saat itu berarti untuk menyelamatkan manusia, bang. Oke, berarti Tuhan Anda sudah mengeraskan hati tentara Romawi. Tuhan Anda yang kemudian menyesatkan orang Romawi ini sehingga dia tidak percaya kepada Yesus. Betul? Sudah bang, nggak ngerti firman bang, percuma bang. Abang, maksudnya? Abang kan tidak mau menerima kebenaran. Saya justru karena ingin menerima. Saya bukan orang yang mau membabi buta kayak babi terima saja seruduk babi, enggak. Saya harus tahu titik kebenarannya, baru saya percaya. Kalau tidak masuk logika saya, bertentangan dengan dalil, saya tolak. Jadi ketika Anda mengatakan orang-orang Romawi tidak percaya kepada Yesus sampai dia dibunuh, artinya akibat tidak percaya kepada Yesus melahirkan keselamatan bagi Kristen. Oke bang. Bang tapi tentara Romawi adalah pahlawan bagi Kristen. Bang, saya timbul syutingnya Edis TV itu bang. Dia bilang kepada Nanda itu perbedaan Nabi Muhammad dengan Paulus itu. Abang terima nggak itu? Apa perbedaannya? Itu yang dikatakan Edis TV itu sama Nanda itu. Apa itu bang? Paulus katanya itu hanya ya menurut abang kan mencari apa? Apa katanya abang tadi? Paulus? Ya sama seperti yang dilakukan tentara Romawi. Menurut abang tadi. Tentara Romawi hanya untuk mendapatkan kedudukan populer, membunuh Tuhannya Kristen. Paulus hanya mendapatkan kedudukan sebagai duduk di tempat yang suci, mendapatkan kemudian popularitas menjadi rasul. Selebihnya neraka. Katanya Edis TV itu bang, apa itu ya, Muhammad itu? Kenapa? Kata Edis TV. Itu enggak? Abang lihat itu enggak? Sampaikan aja, enggak usah sungkan, sampaikan aja. Enggak apa-apa, udah. Sampaikan aja, Bu. Kalau Anda ingin membandingkan Paulus dengan nabiku, bang, Anda tolong tunjukkan dulu kisah hidup Paulus lengkap, tunjukkan, baru kita bandingkan. Nih, misalnya Sirah Nabawiyah nih, saudara ya. Ini kitab Sirah Nabawiyah menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad dari sebelum dia lahir sampai dia meninggal dunia. Lengkap di sini kisah hidupnya. Supaya kita bandingkan dengan Paulus Anda, tolong di mana sejarah hidup Paulus dari sebelum dia lahir sampai dia meninggal dunia. Buku apa itu? Apa nama kitabnya? Biar saya baca, habis itu kita ambil kesimpulan mana yang benar hidupnya, Paulus atau nabiku Nabi Muhammad. Anda kan tidak tahu sejarah Paulus. Anda tidak ngerti ngapain aja dia. Bahkan sekedar tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, Anda tidak tahu. Sekedar Anda tahu berapa usianya, ngapain aja dia, Anda tidak tahu. Kapan dia mulai menerima kemudian wahyu? Yang tahu justru saya. Dia terima Roma, dia terima Filipi tahun sekian. Justru saya menyelidiki. Tetapi ketika Anda ditanya apa yang Paulus lakukan dalam hidupnya sehari-hari pada usia 20 tahun, 21 tahun, 30 tahun, apa yang dilakukan? Tidak tahu. Mana tahu dia pencuri maling sapi. Kita tidak tahu. Tapi kalau nabiku tidak ada yang disembunyikan, lengkap di sini. Jadi kalau mau membandingkan seseorang dengan seseorang yang sabar, kalau mau membandingkan seseorang yang satu dengan seseorang yang lain, harus kita angkat semua riwayat hidupnya dalam satu keadaan sempurna, komplit. Tidak boleh kemudian hanya muncul-muncul di padang gurun rebah, menerima firman, bla bla bla. Nggak perlu, bukan begitu. Ceritakan secara utuh. Siapa dia sebelum dia lahir, setelah dia anak-anak, setelah dia kemudian remaja, ketika dia dewasa, siapa dia? Mana buku yang harus saya baca tentang Paulus? Tidak ada buku tentang Paulus di atas muka bumi ini. Dia orang yang gelap sejarah hidup, tidak diketahui siapa bapaknya, siapa ibunya. Sama seperti iblis.
tidak diketahui siapa keluarganya. Demikian. Jadi bang, Begitu saudara. Yang fiti yang saya terima itu katanya apa? Paulus apa? Nah, saya hanya bertanya ya bang, bisa nggak? Iya, silakan. Ya, ini saya lihat dari Edis TV itu yang fitinya sama Nandar itu. Ya, yang dia bilang katanya sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, istrinya satu katanya. Benar? Iya. Setelah dia menjadi nabi. Iya, betul, betul. Benar itu bang? Iya. Jadi Muhammad sebelum menjadi nabi, istrinya satu. Setelah menjadi nabi, istrinya banyak katanya itu. Iya, karena dia sudah menjadi raja, sama seperti Daud, sama seperti Salomo, sama seperti Abraham, sama seperti Musa, sama seperti raja-raja yang lain. Itu, saudaraku. Satu-satunya raja utusan Tuhan di atas muka bumi ini yang istrinya satu ketika manusia sudah banyak dan banyak menguasai, hanya nabiku Nabi Muhammad yang sedikit istrinya. Kalau Yesus kan tidak pernah jadi raja, makanya dia tidak ada istri menurut tradisi Kristen. Meskipun secara kritis Yesus itu punya istri juga, poligami juga. Nah, gitu saudara. Itu kesempatan Edis itu punya istri di bawah. Iya, nggak masalah. Sekarang begini saudara. Sekarang begini. Ketika ada perintah dari Tuhan kepada Abraham, atau jangan Abraham, ke Adam, beranak cuculah yang banyak, penuhilah bumi. Di dalam Kejadian 1 nomor 26, yang mempraktekkan dan menggenapi nubuatan terhadap Tuhan kepada Nabi Adam, Nabi Muhammad atau Paulus? Paulus memberikan cucu kepada Adam berapa orang? Gimana bang? Perintah Tuhan kepada Adam, jadilah pemimpin di atas muka bumi, beranak cuculah yang banyak. Iya. Penggenapan perintah Tuhan ini kepada Adam, kakek kita, itu digenapi oleh Nabi Muhammad atau Paulus. Kalau Nabi Muhammad anaknya banyak, Paulus berapa anaknya? Ya saya sudah tahu bang. Bukan pelaku firman Paulus itu. Kedua, Abraham di Kejadian 17 dikatakan oleh Tuhan Allah, engkau akan menjadi bapa sebagian besar anak manusia, dan engkau akan menjadi bapa dari nabi-nabi. Keturunanmu akan banyak seperti pasir di pantai. Sekarang yang menggenapi nubuatan tersebut Nabi Muhammad atau Paulus? Itu kan perintahnya apa sebelum itu kan manusia pertama bang. Abraham. Adam tadi sudah oke. Abraham diperintahkan bahwa dinubuatkan kamu akan beranak cucu yang banyak. Keturunanmu akan melahirkan. Nah, sekarang pertanyaan saya. Agar supaya yang menggenapi firman tersebut Nabi Muhammad atau Paulus? Kenapa sih bang selalu ke Paulus bang? Kita kan Anda membawa pitinya Edis. Yang ketiga orang suci orang suci. Kita berbicara mengenai kesucian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia biasa. Paulus juga manusia biasa. Mereka makan dan minum. Manusia biasa ketika makan akan ada saripati masuk dalam tubuh. Saripatinya akan bertumbuh dan akan memproduksi yang disebut sperma. Nabi Muhammad mensucikan dirinya dengan menyalurkan spermanya kepada istrinya. Paulus menyalurkan spermanya dengan cara apa? Oke bang. Ya bang. Ojek. Kalau mau membandingkan, jadi terlalu jauh. Kecuali orang Kristen mampu menunjukkan kemudian kitab yang spesial membahas Paulus, baru bisa diselaraskan dengan nabiku Nabi Muhammad.
Oke bang, Iya. terima kasih banyak bang. Oke, Hari ini, Bang. sama-sama saudara. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Selamat datang, selamat siang. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama pingin naik Bang Juma. Iya, masya Allah. Itu Bang Juma, kalau bisa yang dari dua tahun yang lalu saya pelajari masalah dua Yesus yang palsu itu Bang Juma. Bagus itu Siap. temanya. Alhamdulillah. Kasih tahu dulu 2 tahun yang lalu sama Bang Juma, minta tolong angkatin. Siap. Makasih Bang Kennedy. Turun, ada mesin pencetak duit di sini. Tunggu ya teman-teman. Angkat telepon dulu. Tunggu ya. Itu Masya Allah. Selamat siang Juma. Selamat siang. Pakai sarung enggak? Masa siang-siang pakai sarung, kau ada-ada aja. Oh iya lupa. Nanti terbuka lah dia terus. Gimana siang-siang pakai sarung? Iya sabar. Jangan marah dulu. Iya. Tadi kamu kan baru nanya masalah apa tadi? Ku dengar. Kita mau Tunggu, bahas sabar Kristen dulu. kan? Masalah membahas Alkitab kamu kan? Sabar dulu. Nah, apa? Tunggu. Selesaikan azan dulu ya, itu ya. Oh iya. Kamu kenapa nggak ikut ajan kau? Saya di Dubai. Di Dubai maho di Sulawesi-nya kamu. Jadi bilang di memangnya Dubai. memangnya di sana nggak ada rupanya aja juga jam-jam 1. Di sini jam 2 malam. Oh gitu. Iya. Oh jadi di sana kau jadi apa pembawa apa kabar baik gitu? Saya penginjil di sini. Oh. Pindah ke sana. Iya, sudah diangkat jadi RT. Kok jadi RT? Kenapa nggak jadi bupati kau di situ? Nggak ada bupati di sini. Posisi kali paling jadi tinggi RT. Masa jadi RT? Di sini terbalik. Yang paling rendah presiden, habis itu gubernur, habis itu camat, habis itu naik lagi desa, habis itu naik RW, paling tinggi RT kalau di sini. Beda dengan di sana. Ya, tunggu sebentar ya. Halo, Ito. Ya, gimana Ito? Masih percaya kepada Paulus? Halo, Lai Mauli. Jangan di-mute lah. Iya. Apa mau Masih ditanya? azan. Masih azan. Biar selesai dulu.
Sama ajannya di sini sama di situ, berarti nggak di Dumai kau. Di Dubai, Itu ada suaranya. Oh, gara-gara dekat dari Indonesia. Iya. Di dekat rumahku ini ada masjid. Iya, nanti di situ aja syahadatnya ya. Syahadat, rugilah aku nggak bisa lagi aku ke gereja nanti bersolek-solek, pakai beda bergaya. Biar Dan pendeta rugilah jatuh aku. cinta. Kemana mau aku taruh bajuku yang satu lemari itu nanti kau aku nggak pakai baju baru. Kan bisa dipakai kalau ada pesta. Nggak cocok lah. Jadi ke gereja mau pamer baju rupanya. Gila aku nggak pakai baju cantik aku bersolek pakai sepatu tinggi nggak mau Tapi betisnya berbulu. Siapa bilang? Saya barusan. Makanya Kristen itu enaknya di Kristen itu kan gereja menyanyi terus bergaya ya kan pakai Jatuh cinta juga di gereja. Ada nggak orang jodohan gara-gara ketemu di gereja? Dengar dulu, kalau gereja itu kan menyanyi, pergi gereja bergaya, apa yang suka kita ada duit, pakai sepatu tinggi, pergi gereja menyanyi, dengar khotbah, berdoa, pulang dari gereja hati kita senang, iya kan? Nah begitu. Mana rugi aku kalau aku lagi pindah agamamu Begitu ya. Iyalah, makanya Jadi pikir-pikir. Kalau kamu kan hanya pakai sarung terus, pergi ke masjid pakai sarung, duduk di lantai lagi, yang suara ajannya di luar, yang di dalam mana kedengaran lagi itu orang di luar apanya ajannya. Jadi di dalam bagaimana mendengarkan? Kalau kami kan enggak. Di dalam gereja itu tempat suara apanya speakernya. Jadi kita menyanyi itu sejuk begitu. Enggak ada kedengaran orang di luar sana kita menyanyi. Paling di samping rumah dua rumah. Kalau keluar kan enggak. Itulah enaknya umat Kristen itu. Tidak tahu orang kok kalian kan sampai besar-besar kali dibuat suaranya. Padahal di dalam tidak dibuat. Bagaimana orang mendengarkan orang yang sembahyang di dalam kalau keluar apanya dibuat speakernya. Itu bedanya. Itu bedanya sama kami. Berarti itu sudah biasa ke masjid ini. Enggak, rumahku kan di sini. Dengar dulu. Kamu tadi kan mendengarkan rumahku di samping ini 5 pintu dari rumahku masjid. Jadi aku kalau mau belanja nampak aku orang itu di dalam gitu. Sore jam 4 sore kan aku nengok orang masjid aku lewati setiap mau pergi keluar. Ngapain mereka? Mereka ngapain di masjid? Ya udah sembahyang tapi duduknya kan di lantai. Bagaimana kamu? Kutanya dulu kamu. Apa kalau keluar dibuatlah speakernya apa yang di dalam itu mendengarkan khotbah yang di dalam? Orang berkhotbah di dalam pemanya mau buat apalah kalian entah sembahyang apa. Apa kalian dengar itu yang di luar itu ngomong-ngomong di dalam tidak ada? Apa kedengar? Tanya dulu kamu. Jadi yang sudah di masjid masih. Jadi yang sudah ada di dalam masjid masih mau dipanggil juga ke dalam masjid padahal dia sudah ada di dalam masjid gitu maksudnya. Enggak gini maksudku. Bagaimana kalian mendengarkan firman Tuhan itu di dalam masjid sedangkan apa kalian suara ajan kalian di luar? Apa kedengaran ya kan itu di dalam? Untuk memanggil orang yang di luar masuk ke dalam, bukan memanggil orang yang di dalam untuk keluar. Bukan. Maksudku, apa kalian mendengarkan suara ajan itu di dalam masjid yang dua berkumpul banyak itu? Azan itu panggilan ke masjid. Jadi kalau yang sudah di ada di dalam masjid itu, ngapain dipanggil lagi? Enggak, yang di dalam itu apa mendengarkan yang ajan tadi yang di luar itu? Karena dia mendengar makanya dia datang ke masjid. Ya itu yang mau datang. Sesudah masuk orang dimatikan itu. Yang tadi bunyi-bunyi itu. Iya dimatikan untuk sudah masuk waktu ibadah Tapi ku tengok di sini enggaknya kayak gitu. Sudah keluarnya orang baru dimatikan. Aku kan tiap hari dengar 5 kali satu hari ku dengar itu. Rusak berarti itu alat pendengaran alat pendengaran sudah jebol itu berarti. Itu
dengar dulu. Orang ini kan di sini kan jam 4 mau jam 4 itu kan kalian kan mau sembayang, ya kan? Iya. Nah, nanti udah bunyi itu 3:30. Bayangkanlah setengah jam aku mendengar kayak gitu kuat-kuat. Coba dah dulu sampai tidur aku nggak bisa saking kuatnya. Terus orang datang ibadah. Terus datanglah. Datanglah Sudah orang, ibadah. ya kan? Dengar dulu, Matikan datanglah orang. azan. Masih kuat juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, di luar, Sudah di itu, luar. di luar. Kemudian di dalam Masuklah itu, orang. Setelah masuk ke dalam, mereka sholat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi yang di luar tadi, yang bunyi itu, tor juga bunyi terus sampai habis sholat mereka. Oh enggak, dimatikan dong karena orang mau Aku kan di samping ibadah. rumahku, makanya tahu aku. Mulai Iya bohong kan, itu ini. aku kan di samping rumahku, makanya tahu aku saya sudah. Tidak, kalau di dalam masjid itu bukan azan lagi, imam sudah membaca itu Allahu Akbar. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di keluar juga nya kayak gitu. Enggak masuk ke keluar juga Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi yang nyanyi gini lah dulu, Juma. Kenapa harus dengar dulu, Juma? Maliki yaumiddin. Dengar dulu, Juma. Nah, itu dibacakan oleh imam. Dibacakan oleh imam. Ibu masih dengarkan di rumah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu dibacakan imam, tapi kadang keluar dari speaker juga. Anda katakan masih ini. Ya mendengarlah, itu kan untuk orang di dalam. Gitu, Ibu. Dia tidak mau pindah ke masjid karena takut bajunya nggak dipakai lagi, nggak bisa lagi bergaya-gaya, gitu. Ini bahaya ini. Halo, selamat sore, siang. Ya, selamat siang, Saudara Juma. Selamat siang. Siang, Saudara Joandre. Dari mana, Bang? Katolik, Protestan? Kristen ya, Protestan ya. Protestan. Jangan Bang, percaya Paulus ya. Iya. Pertanyaan itu. Pertanyaan. Bukan perintah, pertanyaan. Kalau jawaban tapi kalau saya, Yesus, gimana, Bang? Jawaban saya percaya. Mengapa? Tapi Yesus Yesus mengatakan percaya? jangan. Nggak ada Yesus ngomong begitu. Matius 24 nomor 23 25. Memang ada kata Paulus di situ, ada nama Paulus disebut di situ. Meskipun tidak disebutkan nama Paulus, tapi dikatakan gitu. Itu kan berbicara tentang konteksnya apa. Jadi dalam memahami ayat Alkitab itu, tentu kita harus tahu teks dan konteksnya, Saudara Juma, gitu loh. Teks dan konteksnya, gitu loh. Karena sekarang begini, itu ayatnya ajarkan saya itu tidak sendiri, tidak berdiri sendiri, itu menyeluruh. Gitu. Ajarkan saya ketika saya nggak perlu ajarin Anda. Ini kita ketika jangan percaya Paulus loh, topiknya kan itu. Ketika lisannya Yesus berkata, apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu di situ siapa? Jangan kamu percaya, kamu di situ siapa? Kepada murid-muridnya itu yang mendengarkan itu. Oke, berarti kepada murid-muridnya yang hidup sesaman dengan Yesus, betul? Betul. Nah, ketika kemudian murid-muridnya bertemu dengan Paulus dan Paulus mengatakan, aku bertemu dengan gurumu di padang gurun. Muridnya percaya atau tidak percaya? Ada ngomong kayak begitu. Justru Rasul Petrus itu, Simon Petrus itu mengatakan apa kepada Rasul Paulus? Saudara terkasih, Saudara Juma. Itu loh pernyataan Saya ulang lagi. Simon Petrus loh. Mengatakan saya kepada ulang lagi. Paulus itu apa? Saudara terkasih. Nah, begitu. Gimana sih? Saya ulang lagi. Enggak, ini konteksnya aja. Jangan percaya Paulus. Apa yang menjadi dasar Anda mengatakan jangan percaya? Kalau saya mengatakan saya percaya. Dasarnya apa? Anda bertanya, saya menjawab dong. Coba Anda jangan apa argumen dipotong. Anda, dasarnya apa? Ya.
jangan Oke. percaya itu apa? Oke. Matius 24:24. Sebab Mesias loh. Anda kan bertanya sama saya. Ini saya tinggal pencet silakan. ini Anda terlempar dari sini. Jadi Ya, kalau baca, mau diskusi baca. dengan saya, Matius 24 nomor 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat sekiranya bisa memungkinkan menyesatkan murid-murid pilihan juga. Betul? Betul. Di ayat itu Matius 24 itu konteks apa? Konteksnya tentang apa, Juma? Tentang Itu Yesus Mesias tentang apa? palsu. Tentang Mesias palsu. Salah. Itu konteksnya itu tentang akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus itu di Matius 24 itu astaga, itu khotbah Yesus tentang akhir zaman, Juma. Oke, baik. Gimana sih baik. kamu? Baik. Matius 24 Saya coba tanya- mau baca turunkan tuh di atas tuh. Khotbah tentang akhir zaman. Baik, tolong jangan dinaikkan dulu, Adinda yang di bawah diturunkan dulu. Kayaknya ini daging begini saya suka. Tolong diturunkan dulu yang satu, saudara abang dibawa dulu. Ini daging ini. Oke, sekarang saya mau tanya sama saudara. Ketika Yesus datang dengan tanda-tanda yang Yesus sampaikan, itu terjadi di abad pertama. Maka pertanyaan saya, akhir zamannya di abad keberapa? Loh, Tuhan Yesus itu tidak menyatakan di situ kapan itu terjadi. Memang di situ tertulis di Matius 24. Saya ulang lagi. Akhir saya zaman ulang itu lagi. akan terjadi jam sekian. Saya ulang tahun saya sekian, ulang tidak lagi. ada. Tetapi Saya Yesus ulang itu lagi. memberikan tanda di situ. Bukan Saya akan terjadi. ulang lagi. Saya ulang lagi. Kalau tanda-tanda kedatangan Yesus itu terjadi di abad pertama, maka akhir zamannya itu berada di abad keberapa? Tidak ada di situ dikatakan abad keberapa. Gimana sih kamu? Saya Kamu ulang lagi. bisa baca nggak sih? Saya ulang lagi. Ternyata daging busuk ini, teman-teman. Kalau tanda-tanda yang disebutkan Yesus kedatangannya, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, nampak Yesus di tengah langit, seluruh manusia meratap dan seluruh manusia di bumi akan melihat Dia di langit, terjadi di abad pertama. Pertanyaan saya, maka akhir zaman itu tidak terjadi. Kamu ngerti nggak sih terjadi itu berarti akan terjadi itu berarti terjadi. Kalau ini kan tidak terjadi. Kalau pertanyaan saya, Anda ngerti, Anda bisa bahasa Indonesia nggak sih? Kalau tanda-tanda Di situ, itu khotbah tentang akhir zaman. Tuhan Yesus kalau tanda-tanda bahwa akhir jangan zaman itu diturunkan dimulai ya, dengan teman-teman. apa? Dengan Biar sampai permulaan bonyok dia di atas sini, penderitaan. biar Lalu ada biar sampai siksaan bonyok. yang berat, dan Adik-adik akhirnya saya Mesias tolong jangan palsu. diturunkan biar dia mau Jadi busuk itulah di atas. tanda-tanda itu bukan berarti Oke. itu terjadi, Juma. Oke. Kamu ngerti nggak sih Pertanyaan tanda-tanda? Misalkan saya. begini, saya kasih contoh Juma Pertanyaan ya. saya. Tanda-tanda Juma akan mengalami kematian, misalkan tanda-tandanya begini, sesak napas, ya kan? Tanda-tandanya misalkan udah nggak selera makan, kan begitu, itu tanda-tanda. Tapi apakah itu terjadi? Kan tidak. Oke. Lalu Anda Berarti tidak bertanya, terjadi. apakah itu terjadi di abad ke-1? Enggak nyambung kamu. Pertanyaan saya, Nggak nyampe. saudara. Kamu nggak nyampe. Kamu mau bicara sendiri di sini atau Nah, kita ya, silakan, ngobrol? coba silakan. Saya Nggak, ulang soalnya dulu. aku nggak nyampe. Saya ulang dulu. Kamu mau ngomong sendiri atau kita mau saling respon? Iya, silakan. Oke, baik. Yang kamu maksud Oke. terjadi itu apa? Astagfirullahalazim. Abad ke-1 terjadi. Saya nggak ngerti gitu loh. Anda mau bicara sendiri atau kita saling respon? Iya, yang Anda maksud terjadi itu di abad ke-1 itu apa yang terjadi? Saya bingung gitu loh. Sementara ayat itu kan berbicara khotbah Yesus di akhir zaman. Yesus memberitakan tanda-tanda itu. Apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Lalu Anda ngomong, terjadi nggak di abad ke-1? Bingung saya. Yang terjadi itu apa gitu loh, bingung. Sudah. Ini ke konteksnya aja deh. Jangan percaya Paulus. Ya toh? Lalu Anda membawa Matius 24. Jadi itu nggak berdasar gitu loh. Karena di ayat itu tidak ada nama Paulus. Anda memaksakan ke ayat itu. Paham? Sudah. Iya. Sudah. Iya. Oke. Pasang kuping ya. Pakai akalmu. Saya bertanya, kalau tanda-tanda kedatangan Yesus itu
Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Nampak Yesus di tengah langit, seluruh manusia meratap, seluruh manusia melihat dia di atas langit. Kalau itu terjadi di abad pertama misalnya, maka akhir zamannya itu terjadinya kapan? Silakan Anda jawab. Loh, saya nggak tahu dong. Saya bukan Allah, saya bukan penguasa. Kamu nanya sama saya gimana sih? Saya ulang lagi. Tanda-tanda Saya akhir Allah zaman. dong, saya sampai tahu akhir zaman kapan terjadi. Gimana sih kamu? Aduh, kamu bikin pertanyaan aja nggak nyambung kamu. Kalau Anda bertanya kepada saya kapan itu terjadi, berarti saya Tuhan dong. Tanda-tanda akhir zaman menurut Yesus sampaikan nggak? Itu Tanda-tanda akhir zaman. Itu disampaikan, saudara. Apa tanda-tanda akhir zamannya apa yang Yesus sampaikan? Satu, dibuka mute-nya. Satu, tanda-tanda akhir zaman menurut Yesus satu apa? Satu apa? Di situ dikatakan bait Allah itu akan diruntuhkan, saudara. Nah, di situ lalu ada permulaan penderitaan, saudara. Apalagi, apalagi tanda-tanda akhir zaman yang berat, ada siksaan yang berat, ya toh. Siksaan yang berat. Dan ada Mesias palsu. Mesias palsu, apalagi? Nah, kedatangan anak manusia itu ada contohnya tentang perumpamaan tentang pohon ara. Nah, di situ Yesus menjelaskan apa? Nasihat supaya berjaga-jaga, kan begitu. Tapi di situ tidak ada dikatakan kapan akhir zaman itu terjadi, tidak ada. Kamu lalu boleh Anda baca kepada saya, kapan akhir zaman itu terjadi? Loh ya, saya tidak tahu, saya bukan Allah, saya bukan Tuhan. Kok Anda nanya ke saya? Gimana sih? Kok saya malah tahu daripada Anda? Ngaco Anda tuh. Enggak, Anda tuh ngaco loh. Anda bertanya sama karena Yesus mengatakan tanda-tandanya. Berarti Anda menyamakan saya dengan Tuhan, dengan Allah. Sampai Anda bertanya karena Yesus membocorkan tanda-tanda akhir zaman. Baca Matius 24 yang tadi, nomor 27, 29 dan 30, 31 itu tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda itu berarti kisi-kisi. Kamu ngerti nggak sih tanda-tanda? Berarti tanda-tanda itu berarti contohnya gitu loh. Ya, makanya saya tanya, jangan diturunkan, jangan diturunkan. Jangan turun. Paham jangan sih diturunkan, biar dia di sini. Anda ini guru Anda tapi kok gitu aja nggak paham, bingung saya. Saya ulang pertanyaan saya, tanda-tanda akhir zaman menurut Yesus apa? Berdasarkan Matius 24, silakan. Dari tadi saya udah bilang, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, begitu kata Tuhan Yesus, ya toh? Tanda-tanda. Iya. Apa tanda-tandanya? Segera sesudah siksaan pada masa itu, tanda-tandanya ya, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuh dari langit, dan kuasa langit akan goncang. Nah, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Itu tanda, saudara. Jadi tanda itu adalah kisi-kisi. Ya, tanda-tanda ini adalah tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman, betul? Iya, betul. Betul. Sekarang pertanyaan saya, kalau tanda-tanda itu terjadi pada saat abad pertama dulu, berarti kapan akhir zamannya? Anda kan berandai-andai itu. Pertanyaan itu mengawang-awang. Anda sedang berandai-andai. Seandainya itu berarti lagi apa? Berhalusinasi. Jadi ini tanda-tanda, saudara, bukan berarti itu terjadi. Lalu Anda berhalusinasi. Seandainya tanda-tanda. Gimana sih kamu itu? Tanda-tanda. Udah, kamu bukan guru Unda. Kamu di mata saya nggak ada ilmu. Itulah salah satu cara trik iblis, saudara-saudara, memperbodoh diri. Kata Al-Quran, yukhadi'una allaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Dia sedang menipu dirinya. Karena dia tahu sebenarnya, dia ngerti. Cuman karena dia ingin menipu kita, seakan-akan dia benar, tapi kata Allah, dia hanya menipu dirinya sendiri. Jadi bahan tertawaan. Kalau itu terjadi di abad pertama,
berarti kiamat abad pertama. Terjadi abad kedua berarti abad kedua. Terjadi abad ketiga berarti abad ketiga. Tetapi karena belum terjadi sampai sekarang, karena belum ada tanda-tanda itu, maka kiamat belum terjadi sampai sekarang. Mereka tidak paham. Karena kenapa? Mereka nggak mau tahu. Andai saja terjadi di abad pertama, berarti kiamat terjadi di abad pertama. Karena tidak terjadi, berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Itu yang dia ingin sembunyikan. Karena kalau Yesus yang datang, diikuti tanda-tanda tadi. Tetapi karena ada yang mengaku ketemu di padang gurun, tapi tanda-tanda itu tidak ada, makanya Maria berusaha menyembunyikan itu. Berarti yang datang kepada Paulus, yang tidak diikuti oleh tanda tersebut, itu bukan Yesus. Memang mereka lihai teman-teman, lihai memang mereka ini, anak-anak Tuhan, lihai memang. Halo, selamat siang. Siang. Dari sekte mana? Kristen. Katolik atau Protestan? Protestan. Nah, saudara, ini ada tema nih. Yesus mengajarkan jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Kenapa kemudian Anda percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Silakan. Saya percaya Yesus, bukan percaya Paulus. Kalau percaya Yesus berarti tidak jadi Protestan. Kan Paulus mengajarkan ajaran Kristus. Di mana? Kan Yesus mengajarkan jangan percaya kepada Paulus. Oh, di Matius 23 itu ya. Matius 24, jangan percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun dan di dalam bilik. Nah, bilik itu apa? Bilik itu kamar rahasia. Kamar rahasia dalam bahasa Yunaninya temeong. Kamar rahasia artinya penjara atau sel. Tidak boleh masuk orang sembarangan di situ. Itu bilik rahasia. Nabi Muhammad apa? Kotak hitam juga sama kan? Nabi Muhammad tidak pernah menerima wahyu di dalam kotak Ka'bah. Tapi Paulus menerima 3 kitab di dalam bilik penjara. Dia menulis surat, mengaku menerima dari Yesus. Kata Yesus, jangan kau percaya. Dia menulis surat itu loh, Bang. Iya, menulis suratnya informasi dari Yesus. Dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12 dia katakan, aku menerima suratku Injil dari Yesus. Berarti dia mengaku bertemu Yesus dalam bilik rahasia, yaitu penjara. Sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan jangan kamu percaya kepada orang yang mengaku bertemu Kristus di gurun, pertanyaan saya, kenapa justru Anda percaya? Ya, saya percaya Yesus, bukan percaya Paulus. Kalau percaya Yesus, Anda tidak jadi Protestan. Tulisan Paulus itu kan untuk menasihati jemaat-jemaat yang ada di situ. Tidak urus. Tidak ada salah. Paulus, Yesusnya mengatakan jangan percaya, nggak urus. Mau nasihati ke, mau mengkristenkan ke, mau menyelamatkan ke, nggak urus. Yesusnya mengatakan jangan kamu percaya. Yesus juga bilang nggak percaya kepada Paulus. Yesus nggak bilang kayak gitu. Yesus mengatakan kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun dalam bilik, jangan kamu percaya. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di gurun pada saat dia ke Damsyik. Perintah Yesusnya jangan percaya. Berarti jangan jadi Protestan, jangan jadi Katolik, jangan jadi Kristen. Karena Yesus melarang. Iya. Itu dalil. Kita nggak menyembah Paulus. Siapa bilang menyembah Paulus? Yesus mengatakan jangan kamu percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Bukan jangan kau sembah, jangan kau percaya. Tulisan Paulus itu tentang apa juga dia? Nggak suruh. Nggak urus.
Yesus. Dia mau tulis apa kek, nulis itu kek, memberitakan apa kek, memberitakan harga telur, harga pepaya, harga nangka, nggak urus. Yesusnya mengatakan jangan percaya. Enggak, dia enggak ada tulis harga nangka, harga itu enggak ada. Dia tulis Makanya kan kamu kebangkitan menguraikan Kristus. apa yang ditulis Paulus. Kami nggak peduli. Sekarang Yesus tidak mengatakan apa yang dia tulis. Yesus mengatakan jangan kamu percaya. Ya, terus apa untungnya juga Paulus dia ikut? Apa untungnya juga enggak ada? Mau untung, mau rugi, mau buntung, EGP. Yesusnya melarang jangan percaya. Kok di situ jadi aneh? Iya, Kita nggak percaya Paulus, percaya Yesus, tulisan-tulisan Anda Yesus. percaya Paulus? Kalau kita Anda percaya. Oke, Anda percaya Yesus, Anda tidak percaya Paulus. Iya. Sekarang itu, dari mana tulisannya Anda lewat- lewat mana? Tulisannya Kristus lewat Paulus ya saya percaya. Tapi untuk nggak percaya Sekarang Paulus ini menerima ajaran dari mana Paulusnya? dari Yesus. Berarti Anda mengakui kalau Paulus ketika di gurun bertemu dengan Kristus. Perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Saya percaya tulisannya karena dia latar belakangnya apa dia. Berarti Sekarang. Anda adalah anti Yesus. Berarti Anda adalah serigala yang nyamar-nyamar pengikut Yesus. Karena Yesus mengatakan itu menurut Yesus mengatakan percaya atau jangan percaya? Saya percaya Yesus. Yesusnya berkata, ketika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Di padang gurunnya mana? Saya memang nggak percaya. Padang gurun yang mana? Mau padang gurunnya di Papua? Di mana kek? Yang jelas Yesusnya melarang. Jangan kau Damsik percaya. itu padang gurun atau enggak? Padang gurun dong. Itu Padang kotanya, gurun. kota. Makanya baca Bible itu benar-benar. Itu kota. Kota apa? Perjalanan ke Damsik. Kota apa? Ketika dia menuju ke Damsik, Paulusnya mengatakan dia bertemu kemudian dengan Kristus ketika dia menuju ke Damsik. Iya. 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Damsik adalah padang gurun. Gimana dong? Itu ya zaman dulu ya memang kan udah zaman ke sini kan banyak orang juga tinggal di situ ya, pasti ada perkotaan lah. Iya, sekarang 2000 tahun yang lalu itu gurun, Cak Ayu. 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun saat Paulus berjalan ke Damsik sesuai dengan 1 Raja-Raja 19:15. Padang gurun. Raja-raja itu Damsik. kan zaman lain lagi, Bang. Iya, tahu. Kok samakan zaman dahulu, samakan kayak zaman Yesus, nggak bisa kayak Tetapi gitu konteksnya. zaman Paulus jalan menuju Damsik itu masih padang gurun. Jadi perintahnya jelas. Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kamu percaya. Nah, Paulus mengaku bertemu. Apa perintah Yesusnya? Percaya atau jangan percaya? Ya kami tidak percayalah yang ajaran yang lain. Tapi ajaran Paulus percaya. Ajaran Paulus kan dia menulis apa yang Tuhan Yesus. Berarti Anda ini penyamar. Anda ini serigala nyamar domba berarti. Yesusnya melarang percaya tapi Anda percaya. Habis itu Anda mengaku Anda pengikut Yesus. Berarti Anda ini penyamar, mengaku-ngaku domba tapi Anda itu serigala. Ya terserah abang lah mau bilang penyamar. Bukan terserah saya, saudara. Bukan terserah Iya, saya. itu terserahmu kan kamu. Aku nggak bilang. Domba Yesus yang kan mengatakan. domba. Yesus Serigala yang mengatakan. domba. Yesus, apabila Kan ada aneh. orang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, jangan kamu percaya. Tapi Anda percaya. Berarti Anda serigala menyamar domba, ngaku-ngaku murid Yesus. Padahal Anda tidak percaya kepada Yesus. Begitu, saudara. Kok nggak Sadar percaya Anda kepada sekarang kalau Anda Yesus? itu bukan. Anda sekarang sadar kalau Anda itu serigala nyamar domba. Enggak, saya percaya Yesus. Enggak ada serigala. Kalau Kasih Anda itu kan percaya jelas. Yesus, mustahil jadi Kristen.
Iya, soalnya abang ngotot kali supaya untuk menggiring opini supaya jangan percaya Paulus, jangan percaya Paulus sejarahnya. ini supaya tidak dipercayai yang melarang Yesus, bukan saya. Saya hanya membaca data Matius 24, 23 sampai 26. Di situ muatannya jangan percaya kepada Paulus. Kan Paulus juga bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus, makanya diakui sebagai Nggak rasul. ada urus, Gitu loh, mau dia Babang. ketemu Bom-Bom, Ya. ketemu Edis, mau ketemu Timbul, Panjol, nggak percaya saya, nggak peduli. Yang Ya jelas udah, Yesus dia mengatakan, jangan kamu kronologinya percaya. begitu. Makanya abang Jangan kamu belajar percaya. potong-potong langsung. Jangan di kamu padang gurun, percaya. seolah-olah udah itu aja. Kan ada kronologi lainnya. Dia bertemu dengan kronologinya Filipus, apa? dibaptis, Di situ ketemu Yesus dengan memberikan. Petrus. Ya itu akhirnya mereka akui dia sebagai rasul. Di mana? Di mana? Di mana? Makanya Di mana baca kemudian di kisah para rasul. Kisah para rasul. Kisah 4, 5 kan itu setelah dia dipanggil di padang gurun di perjalanan ke Damsyik. Berarti kalau begitu membuat Yesus bahwa murid-muridnya akan disesatkan oleh nabi palsu tersebut tergenapi dong. Matius 24 nomor 24, nabi palsu itu melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Apa 12 yang murid dilakukan ini Paulus memang mujizatnya? yang wallahu alam, kan Paulus ini banyak mujizatnya. Apa salah satunya? Dipatok ular nggak mati. Kok hidupnya setelah ikut Tuhan Yesus pun terdampar di karam kapal. Mau dibunuh orang Yahudi. Itu yang dia dapat. Iya, itu hadiahnya bagi penyesat. Nanti kalau begini, nanti kalau kamu sudah ketemu Yesus, kamu ditanyakan, cupu, kenapa kamu kemudian mempercayai Paulus? Ya kau jawablah, saya percaya Paulus karena begini. Nah kira-kira apa jawaban Yesus? Apa jawaban Yesus? Kira-kira apa jawaban Yesus? Paulus kira-kira jawaban Yesus lihat dari hidupnya dulu adalah apa kata Yesus? Agama enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian adalah pembuat kejahatan. Dia ketemu hidupnya berubah. Saya anggap Anda beleng-beleng, Anda tidak menguasai materi, Anda hanya modal juga anggap cowok. abang beleng-beleng terlalu memaksakan kehendak abang. Perintah Yesus jangan percaya, malah Anda percaya. Ya saya si Andel loh, nyamar-nyamar pengikut Yesus tapi nggak percaya Yesus, sakit. Yesus mengatakan jangan percaya, ya jangan percayalah. Katanya percaya Yesus, malah nggak percaya. Teman-teman di follow akun ini ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sebentar aja ini Gurunda. Cuman ada sedikit yang mau saya tanyakan dulu ini. Siap. Ini saya ada lihat pendeta ini Gurunda, dia lagi berkhutbah di gerejanya. Jadi dia itu seolah-olah memfitnah Islam. Dia membawa surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Masalah nikah. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, jadi di sini Gurunda artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dia telah menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri. Nah, ini mereka framing, pendeta itu framing bahwa di Al-Quran itu ada ayat LGBT. Karena di sini Allah bilangnya menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri. Nah, itu yang Justru ketinggian itu Gurunda. Itu maksud gini, manusia laki dan perempuan itu apakah dia itu sejenis atau tidak? Beda, sama-sama manusia. Jenisnya sama manusia, cuma yang berbeda kan gendernya. Dia yang salah mengartikan. Dia yang salah mengartikan, makanya di gereja mereka boleh izin.
Ya. Kalau kita tidak salah mengartikan firman Tuhan, mereka yang salah mengartikan, makanya di gereja mereka itu boleh gitu. Ya itu makanya saya naik Gurunda. Saya istilahnya tadi jelaskan aja, siapa tahu ada teman-teman kita yang istilahnya yang awam masalah Al-Quran apa kan, tolong dijelaskan, takutnya mereka salah paham gitu nah. Iya, nanti juga teman-teman Muslim yang masih awam akan lihat apakah di masjid atau di gereja yang menikahkan yang kayak begitu. Kalau di masjid kan nggak ada, Bang. Siap Gurunda, siap. Siap. Tapi Oke, memang saya penting. pamit turun dulu Gurunda. Memang penting untuk disampaikan supaya yang awam itu jangan salah tangkap, karena memang mereka lihai dalam menyesatkan orang. Iblis itu lemah. Mereka lah yang membantu iblis supaya penyesatan iblis itu kuat. Siap. Inna kaida syaitan kana dhaif. Ya, oke saudara, makasih informasinya ya. Ya, siap. Dengarkan itu teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus berhati-hati memang. Orang-orang ini lihai. Kita naikkan yang non-muslim ya teman-teman ya. Akunnya goyang, di tap-tap saudara-saudara. Ada yang mau report. Halo, kenapa jadi kayak gini? Hello. Halo saudara, jelas. Selamat siang. Aku pun mau, Bang. Aku pun mau. Aku pun mau, bukan cuman Abah yang mau, cuman tugas. Iya, aku juga mau, Bang. Cuman karena tugas lebih penting daripada tidur, Bang. Iya, saya pun mau. Iya, langsung balik lanjut Maki Dik. Halo saudara, bapaknya Yohanes. Nikodemus sini ya. Halo? 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 Aku juga bisa mau juga, Bang, diam-diam baik, mau juga, Bang. Tapi karena tugas, saya harus penginjilan. Enak loh itu naik-naik sini duduk aja, gak ngomong-ngomong. Halo, saudara Stewart. Halo. Kekecilan, Bang, dibesarin lagi. Ya, gitu. Moncongnya kayak gitu. Apa karena keseringan ya? Kok sudah kayak mirip, Bang? Mungkin dari kecil diajarin makan itu ya, kok jadi mirip kali. Mirip sekali, mirip makanannya, mirip makanannya, mirip sekali. Mirip sekali. Tapi kan memang dari sperma orang tuanya kan ya. Sperma orang tua yang makan babi masuk ke rahim ibunya. Lahirlah anaknya kayak tadi itu. Assalamualaikum Pak Juma. Waalaikumsalam. Iya, Bang. Iya,
Saya dari Maluku Utara, Muslim. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, saya cuman mau kasih saran aja sama Pak Juma. Saya lihat diskusi luar biasa Pak Juma ya. Saya cuma sarankan agar teman-teman yang tidak menguasai Al-Quran dan hadis serta asbabun nuzul maupun asbabul wurudnya, jangan naik di konten-konten yang notabene-nya mediatornya itu Nasrani, seperti Pak Edis itu kan. Saya lihat Pak Edis tadi saya mau masuk, tapi dia nggak mau saya masuk, dia nggak terima. Dia jelaskan tentang Rasulullah itu katanya sesat, bahwa ayatnya wa wajada kaudhalam fahada di dalam surat itu kan, Duha ya. Jadi saya pingin sekali mau masuk, mau jelaskan. Saya mau bilang Pak Edis itu nggak tahu Al-Quran, baca aja juga salah. Terus asbabun nuzulnya dia tidak kuasai. Yang dimaksud dengan dalalah dalam tafsir itu bukan Rasulullah Muhammad sesat, begitu. Tapi di dalam perjalanan di Makkah pada waktu itu nggak tahu jalannya, terus Rasulullah kasih arah. Menurut asbabun nuzul. Nah, cuman saya kecewa yang masuk itu, yang berdiskusi dengan dia itu satu perempuan. Saya maksud kalau nggak bisa jelaskan asbabnya, jangan lagi, kalau boleh turun, jangan begitu. Taruh orang-orang yang mampu seperti Bang Juma, Pak Ustadz siapa-siapa. Saya kagum sekali itu kalau ikuti diskusi itu. Iya, mungkin perempuannya yang pakai jilbab atas nama Lina, bukan? Ya, yang pakai baju biru itu. Jilbab. Saya tadi ada ikut itu. Iya, jilbab. Buka kamera. Buka kamera. Oh, itu timnya. Itu timnya sendiri, Bang. Oh, begitu ya. Itu timnya. Iya, itu timnya sendiri yang pura-pura jadi Islam. Begitu. Bisa saja. Iya, itu saya mau terbukti, masuk Bang. 3 kali. Guru kita aja UAS. Nggak terima. Waduh. Iya, Bang. Gitu. Jadi begitu ya, Bang Juma. Terima kasih Bang Juma. Diskusi baik, yang Bang, bersifat baik. alami. Insya Allah kita umat Islam ini juga bisa paham. Insya Allah. Belum paham bisa paham dan belum bisa mengerti. Terima kasih Bang Juma. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Minta dikasih turun sedikit. Oke, Bang Boke. Makasih informasinya, Bang ya. Halo. Halo, assalamualaikum Adinda Zuma. Waalaikum. Dari sekte mana, Bang? Saya keturunan darah Muslim. Iya. Saya barusan buka-buka ini TikTok. Dengar-dengar baru berapa menit lah. Iya. Boleh saya bicara kalau di luar konteks, jangan percaya sama Paulus. Tunggu dulu. Anda murtadin kah? Saya bukan. Lalu? Saya Anda Muslim. Kita cari yang non Muslim, Abang, untuk berdiskusi. Oh, gitu, baik. Kalau gitu saya mendengar aja. Iya, makasih Abang ya. Baik, Izin ya Bang. Oke, baik. Terima kasih. Makasih. Salam. Halo, selamat siang.
Siang Bang Juma. Assalamualaikum. Iya, waalaikum. Dari Islam, Kristen? Ya, nama saya Buhari Bang. Muslim? Muslim Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ada mau gimana Bang? sedikit saran boleh Bang? Atau Boleh. Maksudnya Siap. maksudnya satu lagi tentang ini waktu sering berdebatan abang lah gitu ya. Siap. Ini baru pertama kali, tadi saya baru buka TikTok habis makan siang kan. Baru ini gak saya jumpa TikToknya abang gitu. Biasanya saya sama Ustadz Yusuf PI di situ. Ini baru saya jumpa, makanya saya langsung follow lah kan. Siap. Saya mau bilang Iya, ini bang, ketika berdebat itu kenapa setiap Ustadz itu saya perhatikan ya, kenapa selalu dengan nada-nada yang tinggi gitu. Terus ada unsur-unsur macam tertawa atau macam nyeleneh segala macam. Saya rasa memang itu karena faktor dari lawannya gitu, yang modelnya seperti itu, terbawalah suasana, kan gitu kan? Iya. Maksud saya bisa kita macam apa gitu, bisa nggak tuh apa namanya? Agak tenang gitu, menjelaskan dengan apa gitu. Itu sih kalau saran saya bang ya. Iya, bagus. Jadi kadang-kadang terlalu kuat gitu, saya pun dengar kok macam marah-marah gitu bang. Oh iya. Iya, mungkin itu salah ya, mungkin itu keliru menurut pandangan kita. Akan tetapi yang tahu tentang situasi lapangan itu adalah mereka yang berdebat. Kalau kita ini kan cuma taunya duduk mendengar permainan pemikiran dan hati serta logika kita tidak bekerja, kita hanya mendengarkan saja. Mereka saudara-saudara kita ini yang berdebat itu sedang bertarung bang. Mereka sedang bertarung, mereka sedang perang logika, perang pemikiran, perang perasaan, perang data, perang argumentasi, perang emosi, perang jiwa, perang keadaan, dan banyak lagi kemudian yang mempengaruhi sehingga keadaan-keadaan seperti itu terjadi. Saya sendiri sering melakukan itu, dan saya sadari itu terjadi karena mungkin karena belum bisa menguasai forum, belum menguasai diri, atau bisa jadi ada hal positif yang saya tahu tapi teman-teman yang mendengarkan tidak tahu. Maksudnya ada trik, yang ada pesan yang ingin saya sampaikan dengan keadaan tersebut. Karena saya sendiri merasakan ustadz di Indonesia khususnya sudah banyak guru-guru kita yang berbicara itu sangat lembut, tapi belum pernah saya temukan mereka mensyahadatkan orang-orang Kristen. Saya lebih banyak melihat teman-teman kita yang berjuang di lapangan apologet Islam ini dengan karakter mereka, tapi alhamdulillah mengantarkan banyak orang kafir masuk Islam. Gitu saudara. Jadi saya rasa itu tergantung dari metode atau karakteristik seseorang. Apalagi para apologet itu kan mereka bukan murni ustadz, mereka boleh dikatakan penginjil, boleh dikatakan juga dai. Ya, kalau saya sendiri mengatasnamakan diri saya sebagai apologet Islam. Untuk membela keyakinan saya, apapun saya lakukan selama itu tidak melanggar kaidah hukum, tidak haram dalam agama saya. Salto, teriak, melengking, tertawa, kalau demi untuk menjaga kemudian hinaan-hinaan terhadap agama saya, itu pun saya lakukan. Mati sekalipun, apalagi kalau hanya sekedar tertawa, gitu bang. Benar bang. Jadi kan kalau kategori itu bahasanya bermuzakarah gitu ya. Iya. Mungkin ya memang punya kelemahan ya, sama seperti pemain bola bang. Kita sebagai penonton ini pasti ketika mereka melakukan kesalahan pingin mereka itu menjadi pemain yang baik. Itu niatan kita bagus. Tapi ya maklum kapasitas pemain kita di lapangan pasti penuh dengan kelemahan, ada juga kekurangan gitu. Seperti itu kawan. Oke. Ya, terima kasih bang. Karena satu lagi bisa jadi karena faktor ini juga tidak tahunya cara bermusakarah dengan benar. Kadang-kadang mungkin lawan kita seperti ini ya mungkin terbawa suasana juga gitu bang ya. Iya, tapi bagus masukan Anda, pertanyaan Anda itu juga adalah merupakan satu input yang positif.
Ya, terima kasih Bang Juma. Oke, saudara, sama-sama. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita naikkan yang oten ya Bang ya. Ya, Bang. Terima kasih. Aku cinta, Anda cinta, buatan Indonesia. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Ya Bang. Saya cuma mau nyapa Bang Suma aja. Soalnya saya tiap hari siang malam selalu ngikutin Bang Suma. Saya dari Madura, Bang. Oh, Madura, Masya Allah, luar biasa. Maduraku luar biasa. Iya, sehat selalu abangku. Alhamdulillah, seperti yang abang lihat. Iya. Kami sehat. Masya Allah. Iya, gas terus Bang. Kalau Insya Allah Bang. Jangan sampai oten itu macam-macam, habislah congor babi itu. Congor babinya yang habis, jangan orangnya Bang. Iya. Iya, makasih Bang Suma. Oke, makasih saudaraku, Masya Allah. Sehat selalu Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Kok jadi Horas ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah lama wabarakatuh. bang ini saya nggak ketemu sama abang. Udah lama nggak satu koma sama abang. Cuman udah lama juga sih, gitu. tahun. Bang, mau nanya Siap. boleh bang? Sebelum Apa saya langsung itu? turun. Bagaimana bang nasib-nasib orang-orang non Muslim itu mereka menuhankan Yesus bang? Gimana? Bagaimana nasib orang-orang Kristen nanti di akhirat nanti maupun di dunia maupun di akhirat nanti bang? Di dunia maupun di akhirat. Kalau di Al-Quran kan jelas mereka akan diusir oleh apa yang mereka sembah. Apa yang mereka sembah? Ada bang? Kan Apa yang mereka ya. yang mereka sembah selain daripada Allah itu akan memusuhi mereka sendiri. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh mereka sendiri, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan itu akan diingkari oleh apa yang mereka sembah selain daripada Allah. Dan itu tertulis dalam Matius 7 nomor 22 23. Begitu Bang. Apakah mereka nanti di dunia itu akan menyesali bang? Bahwasanya yang datang itu bukan Mesias yang datang, benar? Jelas kalau sudah diusir pasti Untuk di Bang. akhiratnya itu kan di dunia di Matius 7. Oke, udah. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Mereka di jahannam Bang, di neraka, api yang nyala-nyala. Oke lah. Ya udah itu aja bang, makasih bang. Oke, baik saudara. Assalamualaikum Makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Halo Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, ini ada sedikit mau saya tanya nih Bang. Dari mana Bang? Saya dari Medan Bang, tepatnya Pematang Siantar. Maksudnya Katolik atau Protestan, saudara? Oh, saya Muslim Bang, cuman ada sedikit-sedikit aja yang mau saya tanya nih. Muslim. Iya, gimana Bang? Ada teman dekat saya itu dia menikah dengan orang Kristen. Jadi saya teman dekatnya nih Bang. Jadi kira-kira saya sebagai teman dekatnya salah nggak membiarkan itu Bang? Membiarkan? Ya. Ya dinasehati toh, sudah menikah. Sudah, istrinya orang Kristen, dia sendiri Muslim. Ya dinasehati toh, itu zina kan? Nggak boleh itu.
anaknya nanti jadi anak yang haram, anak zina. Enggak, dia murtad, Bang. Berarti dia sudah pindah agama. Iya, itu saya dosakah kalau saya membiarkan, karena itu termasuk teman dekat saya sendiri, teman dekat. Enggak dosa sih, kan itu pilihan. Kecuali ada masa di mana dia minta nasihat, ada masa di mana dia minta petunjuk, arahan, tapi Anda tidak memberikan arahan. Artinya ya Anda berdosa, berarti membiarkan mereka melakukan kemungkaran, yaitu berupa kufur kepada pencipta langit dan bumi, gitu. Jadi Bang, saya minta saran ini Bang, bagaimana cara saya untuk bisa menasihati dia gitu Bang? Ajak beliau untuk berdiskusi. Kalau dia membuka diri untuk berdialog, silakan. Ajak diskusi, iya. Kalau beliau mau, kalau tidak mau jangan dipaksa. Seperti itu. Kecuali kalau dia merasa ya kenapa saya masuk Kristen, kan banyak yang kayak gitu. Setelah masuk Kristen ternyata menyesal dan minta kembali keluar. Begitu. Ini sih masalah pernikahan, saya rasa dia karena saking cintanya mungkin ya sama istrinya itu. Iya, karena memang ya kalau kita lihat data, salah satu triknya itu memang begitu. Ada misi memacari yang Muslim supaya mereka bisa ditarik menjadi agama mereka. Itu juga metode agama mereka untuk mencari pengikut itu begitu. Memikat, sama yang dilakukan Lina Wijaya kemarin begitu. Memikat berondong. Saya pun punya feeling bahwasanya dia dapat bantuan finansial dari pihak keluarga. Begitulah. Begitulah barangkali, saudara. Oh, jadi mau saya tanyakan itu tadi, berdosa nggak sebagai teman? Karena kan dalam Islam membiarkan suatu yang istilahnya yang ada di dekat kita, bahwasanya kan saya mendengar kita ikut andil dalam mendapatkan dosanya gitu, Bang. Iya. Tapi Anda pernah nggak dia minta arahan, atau pernah nggak ada kesempatan untuk berbicara tentang hal itu, tetapi Anda diam saja? Kalau dia memang nggak ada secara langsung, karena mungkin dia segan, takut sama saya, karena saya termasuk teman dekatnya. Tapi pernah saya singgung sampai saya telepon selama 3 jam, saya telepon dia, kenapa, apa alasanmu, gini. Tapi terakhir dia pun seolah-olah kayak ya sudah, ini pilihanku. Dia mengatakan seperti itu. Oh, berarti tugas Anda udah selesai, Bang. Tugas Anda sudah selesai. Karena tentang perasaan kita nggak bisa lawan. Makanya memang harus berhati-hati. Makanya ada apologet ini supaya anak-anak kita itu, saudara-saudara kita itu jangan terjerumus. Tutup pintu untuk jatuh cinta kepada non-muslim. Tutup. Karena kita tidak ada misi mengislamkan orang dengan memacari mereka. Nggak ada itu di Islam. Nggak boleh. Begitu, kawan. Dan ini ada satu lagi, Bang. Ini teman saya Kristen, dia memacari perempuan yang Muslim. Nah, ini ada lagi teman dekat saya juga. Teman dekat saya ini Kristen dan dia mencari Muslim, gitu. Ya itu memang begitu, kawan. Itu trik bagaimana mereka bisa mencari domba-domba yang sesat. Salah satu caranya itu hati, memikat hati, mengajak orang-orang di luar agamanya untuk jatuh cinta kepada mereka. Habis itu dimurtadkan. Makanya apologet Islam itu hadir untuk memberikan sikap agar supaya anak-anak kita ini jangan jatuh cinta kepada yang tidak seakidah. Begitu. Oke, saudara. Iya, sama-sama. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara Angga. Selamat siang, Bang. Ya, siang Bang. Boleh dari mana? Dari agama mana? Katolik, Protestan? Oh, saya Islam Bang, Islam. Islam. Ya. Iya. Saya pengen tanya Bang, perbedaannya kan di Kristen itu ada Trinitas ya?
Tuhan Bapa, Roh Kudus, dan Anak. Kalau di Hindu itu kan ada Brahma, Wisnu, sama Siwa. Itu kan hampir mirip-mirip tuh Bang. Iya. Dan reinkarnasinya pun dari Wisnu itu menjadi Krishna. Dan mungkin kalau di Kristen itu jadi itu Yesus. Apakah itu sama Bang? Apa berbeda? Ada kemiripan memang karena kan Roma itu dipengaruhi oleh Yunani. Sementara Yunani itu kan adalah ajaran Trimurti, ajaran paganisme, polytheism, Hellenisme, Stoa. Itu memang ada kemiripan itu. Seperti itu Bang. Makanya Trimurti, Trinitas itu mirip. Oh iya Bang. Satu lagi Bang, ini yang paling penting Bang. Saudaraku kan nikah dengan orang Kristen dan dia sekarang sudah sampai punya cucu, dan itu sah tidak Bang? Maksudnya? Ya, pamanku itu dia menikah dengan orang Kristen dan sampai sekarang dia sudah tua, sudah punya cucu. Nah, untuk pernikahannya itu apakah sah atau tidak itu Bang? Maksudnya dia murtad? Tidak, dia masih Islam. Istrinya Kristen. Oh, jadi tidak sah. Oh, tidak sah Bang Tidak ya? sah. Iya. Karena syarat sah nikah ya harus sesama Islam. Kalau tidak terpenuhi rukunnya berarti batal. Oh iya Bang. Ya baik Bang, itu saja Bang. Terima kasih. Oke. Makasih saudara, thank you. Halo saudara Rio. Piye kabare? Rio. Oh. Dia membisu. Teman-teman, kita ini ya, di sini di Kota Makassar sudah hampir memasuki waktu asar. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan informasi terkait dengan usaha skincare BZ Bang Suma Glowing ya, sudah launching dan kita sekarang penjajakan distributor. Jadi kalau misalnya teman-teman mau skincare-nya kita, saya dari pabrik hari ini di drop ke rumah ya. Saya cuma dikasih tadi sama ini pabriknya dengan hasil labnya oleh dokter yang langsung dari lab terkait dengan ini produk skincare. Saya kasih gambarannya sedikit ya teman-teman. Ini bisa cowok, cewek juga bisa. Ini sudah langsung BZ punya. BZ. Nah, kita promosi bentar aja. Nanti Sadli akan rutin untuk mempromosikan dan sudah ada beberapa calon distributor yang beredar di Indonesia. Alhamdulillah setelah beberapa lama vakum, kita uji klinik, harus betul-betul steril, harus isin-isinnya benar-benar jauh dari hal-hal yang bisa mendatangkan efek negatif terhadap pengguna. Alhamdulillah sudah keluar hasilnya dan Masya Allah sangat memuaskan ya, termasuk saya sendiri pakai dan juga beberapa keluarga. Kami pakai dulu, kami uji dulu apakah produknya itu bagus atau cocok atau gimana gitu ya. Nah, alhamdulillah teman-teman sekalian sudah bisa pesan langsung ke admin, ke Bang Sadli, langsung ke beliau. Uji labnya nanti akan kita tampilkan. Uji labnya nanti kita akan tampilkan hasil labnya, segala macam isin-isinnya. Yang pasti hal ini sangat bermanfaat bagi teman-teman ya, dalam situasi kita cocokkan dengan kulit kita orang Indonesia, orang Asia. Harganya itu per pieces
230 per satu apa namanya itu, satu box. Gitu ya, Sat? Nomor HP-mu yang bisa dihubungi kan? Berapa nomornya teman-teman yang pingin? Ya, satu paket, betul, satu paket. Maklum lah ya kan ya. Satu paket, nomormu berapa? 08 15 plus 27 28 plus 28 lagi 22. Nah, segitu nomornya. Nanti tinggal hubungi satu paket ya. Apa aja di situ dalam ada 4 ya. Lengkap dari situ 4 pokoknya 4. Saya nggak ngerti ya di situ. PO. Iya. Oke. Seperti itu saudara ya. Jadi ada 4 paket, 4 bagian di situ ada onde-onde, kue lapis, ada apa lagi? Daun sirih, batu tawasnya juga ada, lengkap semuanya. Daun pisang, satu paket lah semuanya itu. Nanti langsung komunikasi aja langsung dengan Sadli. Dan pasti nantinya kita akan ada distributor-distributor yang akan menjelaskan itu. Kita pingin menggaungkan seluruh pengguna Kinker itu menggunakan produk Beset, khususnya umat Islam ya. Cukup satu produk ke umat Islam aja belanjanya. Ngapain memperkaya di luar kita? Kalau kita ada sendiri yang produknya bagus, ya kenapa tidak kita pakai produk kita? Saya nggak tahu. Saya cuma bisa tahu yang pasti campurannya itu ada daun mengkudu dengan buahnya. Oh gitu ya. Dilarang katanya membuka rahasia gitu. Overclaim gitu. Oh siap. Kita dilarang karena beliau yang sudah masuk ke lab, beliau yang dapat pencerahan dari dokternya, nggak boleh katanya. Tapi boleh dong saya bocorkan sedikit. Sudah ada hasil lab dari SIG, hasil lab dari SIG. Merkuri kita nggak pakai. Kita nggak pakai, nah itu merusak. Jadi kami hanya menggunakan buah mengkudu yang kami parut sendiri. Terus kami sudah coba ambil doktip ya karena Iya, doktipnya aman, masya Allah, alhamdulillah. Sekira begitu saudara-saudara sekalian. Jadi yang mau silakan di nomor yang tadi bisa disebut sekali lagi saya sebutkan ya teman-teman. 0815 plus 27 plus 28 plus 28 tambah 22. Nah, segera kemudian pesan Anda buktikan bagaimana indahnya menggunakan produk dari Bang Zuma. Ini Bang Zuma langsung punya produk. Nah, makanya namanya di situ Beset. Nah, gitu, saudara. Oke, silakan Anda di sana, nanti kita tinggal ini sudah ada beberapa yang pesan lewat Kang Santang semalam. Itu kita upayakan kalau bisa masa pencobaan teman-teman pakai, gelombang kedua nanti akan membludak permintaan. Karena saya rasa sudah lama Anda tidak menggunakan. Harga 230 ya. Itu per pieces untuk yang ecerannya. Itu ya Sat ya. Kalau harga distributor itu rahasia. Nanti bisa kontak langsung ke Sadli kalau mau jadi distributor. Tapi kalau harga pasaran, saya minta kepada seluruh distributor tidak boleh mengangkat harga dari 230 rupiah tanpa ada izin dari ownernya. Nggak boleh ngangkat harga, baik itu di Papua, baik itu di Kalimantan, Sumatera, nggak boleh. Harus senasional harganya segitu. Nggak boleh, karena kita berbisnis ini bukan mau semata-mata mencari keuntungan. Kita ingin mencari pahala, karena niatan kita untuk hasil dari jualan ini, hasilnya untuk kita pakai untuk umat. Saya sendiri, banyak anak mu'alaf saya yang saya yang saya hidupi, yang saya nafkahi, anak-anak yatim yang saya nafkahi, dan saya tidak ingin minta kepada netizen. Saya ingin ada usaha saya yang murni dari jerih payah tangan saya sendiri, kemudian dari teman-teman ada keuntungannya juga menggunakan produk kami. Anda juga sudah memberikan ya secara langsung membantu perekonomian para mu'alaf.
Seperti itu teman-teman. Jadi silakan yang memang menggunakan skincare, saya sarankan jangan pakai di yang lain punya, pakai di produk umat Islam sendiri, supaya kita saling membantu untuk mengangkat perekonomian umat Islam. Saya kira begitu, kita rehat sejenak teman-teman, nanti kita akan jumpa lagi setelah ini waktu asar. Nanti kita akan membahas materi-materi yang ya mungkin lebih menarik dari yang sekarang. Yang pasti tujuan kita adalah membentengi akidah umat Islam agar anak-anak kita tidak terjerumus, karena hal ini sangat-sangat penting, sangat-sangat urgent juga untuk kita uraikan dan kita sampaikan agar menghindarkan generasi kita dari gerakan-gerakan pemurtadan misionaris, di mana tadi sesi terakhir kita dengarkan bagaimana teman-teman kita yang naik curhat menceritakan tentang ada temannya begini, ada temannya, perih dengarkan itu, perih sekali. Nah, tugas kita lah untuk jangan lagi ke depannya ada yang kayak begitu. Ya, kita tutup sahabat. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah netizenku, jayalah, sehatlah, sukseslah kalian. Amin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di YouTube, terima kasih banyak semua yang di YouTube, di channel-channel yang berafiliasi dengan Zulkifli Mabas. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak atas Menara Syiar yang ikut bergabung untuk menyiarkan dakwah Islam ini, menyiarkan kemudian materi-materi apologet tak henti-hentinya siang dan malam, ikut menyibukkan diri untuk ikut berpartisipasi menyebarkan materi-materi apologet, yang mana hal ini memang harus merambah ke seluruh lapisan masyarakat Islam agar mereka tidak mudah dimurtadkan oleh para misionaris. Ada Lensa News TV, ada NTP, ada Oma Islami, ada Antromedia, ada Asbik Channel. Mereka adalah pejuang-pejuang kita semua. Maka saya minta saya sarankan kepada teman-teman di follow, di subscribe channel-channel tersebut. Lensa News TV, kemudian ada Mantepe Channel, ada Oma Islami, ada Antromedia, Asbik Channel. Silakan didukung channel-channel ini, kita besarkan channel-channel tersebut agar dakwah apologet Islam itu bisa sampai merambah ke seluruh lapisan masyarakat. Demikian, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Yonata. Dinda Yonata. Waalaikumsalam. Lagi live ya dari tadi ya? Iya. Saya nonton tadi. Tapi saya sudah mau pamit sama netizen. Ada hal apa ini? Mau jualan skincare juga? Oh, nggak, pengen nyapa aja. Sekarang tadi saya akun besar saya kena banned gara-gara masuk ke roomnya Julius, terus saya bilang apa ya? Saya bilang apa itu? Iya, kena tadi. Ya udah. Siap Gurunda? Iya. Jadi gimana nih? Ya udah Gurunda, selamat istirahat. Kalau tadi dari mungkin mau istirahat, mau sholat, mau apa gitu. Tunggu. Kamu nggak mau PK? Oh bolehlah sekali lah. Boleh, caranya gini nih. Oh gitu. Iya, yang match yang di bawah tuh Gurunda. Aku tahu. Sebelum kita tutup. Ya, mes dulu lah sekali. Tapi saya heran nih kalau pakai akun anti rungkat nggak FYP Gurundaku. Oh gitu ya. Jadi tidak direkomendasikan oleh TikTok. Masya Allah. Iya, cuma kalau pakai akun biasa gampang kena tombak. Ya, lebih baik yang sedikit tapi aman lah. Akunku yang paling besar kemarin itu cuma berapa jam langsung kena sihir. Pakai akun anti rungkat? Gak tahu, aku nggak mana ngerti yang kayak gitu-gitu. Ya, pakai akun anti rungkat, abang. Oh, saya sekarang kalau pakai akun besar itu saya nggak berani. Tadi aja mampir ke Julius, saya ngomong apa gitu langsung kena tombak. Ya cuma sehari sih. Iya, besok jam 13.00 baru bisa live. Kalau tadi saya mampir ke Julius.
Sepekan lebih malah tanggal 8 baru bisa. Sama Gurundaku. Saya juga sepekan tadi itu baru bisa live. Saya masuk ke roomnya Julius. Oh gitu. Kena tombak baru bisa live. Saya salah, seharusnya pakai akun kecil. Makanya sekarang lebih baik pakai akun anti rungkat. Meskipun yang nonton perbedaannya berbanding apa ya? Perbedaannya itu sangat signifikan. Jadi kalau pakai akun anti rungkat ini nggak direkomendasikan sama TikTok. Anti rungkat. Memang ada anti rungkat. Maksudnya anti rungkat itu dibeli di luar, produk luar gitu. Ya gitu deh. Ada dijual di pasaran gitu. Ada, Oten jual itu. Oh iya. Wah, bagus itu. Kalau anti rungkat bahaya. Bisa berdiri sampai 3 hari 3 malam tidak turun-turun berarti. Bisa. Ya kan ya? Allahu Akbar. 3 hari 3 malam nggak turun-turun berarti. Iya, anti rungkat ya. Iya, ngomong apapun nggak kena. Jangan juga karena anti rungkat mau ngomong apapun, itulah susahnya. Teman-teman kita ini, saya ngomong apa saja, jangan juga. Iya, natural aja. Betul. Natural aja. Natural aja. Mentang-mentang anti rungkat segala macamnya disebutnya. Iya, segala macam diomongin. Gurunda itu kalau ada Oten naik, suruh open cam aja kalau bisa open cam. Begitu ya. Kalau ini nggak disuruh aja, nggak ada yang mau naik, nggak ada yang paten. Gimana kalau disuruh open cam? Nangis. Iya, nggak ada pasti. Nggak ada yang berani, makanya itu. Nggak ada yang berani sekarang. Nggak ada yang berani ya. Mereka kemudian tapi kalau di tempatnya antum buka kamera mereka, iya kan? Ya saya wajibkan. Pokoknya kalau nggak open cam jangan naik kata saya. Kalau mau tapi ada. Kalau mau yang barbar gitu ya, maksudnya setiap orang boleh naik. Saya mungkin udah banyak, cuma kadang kita makan hati kalau debat sama Oten yang close cam ini suka menghujat gitu kan, terus muter-muter gitu kan. Kalau open cam kalau muter-muter kan kita bisa lo bisa aja botak apa lo diam lo. Kalau kelihatan muka kan lo, kita kan bisa jatuhin mentalnya gitu kan. Paling enggak kan orang punya filter gitu, punya kendali, punya kontrol. Kalau open cam kan kalau mau menghujat, oh iya ya, saya punya teman muslim, oh iya ya. Paling tidak meskipun dia pakai nama palsu, kalau open wajah kan lebih langkah preventif agar mereka tidak menghujat, gitu aja sih. Oh iya betul. Untuk sama menghindari, gimana dek? Gimana? Kayak delay ya suara saya ya? Enggak, siap. Bagus kok. Lanjut Gurunda tadi. Untuk menghindari apa Gurunda? Iya, untuk menghindari adanya penghujatan gitu kan ya. Maka mereka disuruh buka kamera gitu. Tapi kalau penghujat buka kamera, buka celana tetap aja menghujat. Ya, sebetulnya untuk meminimalisir aja sih. Enggak ini itu. Intinya untuk meminimalisir aja. Meskipun open cam ya yang menghujat ya tetap menghujat. Cuma kan paling tidak ada kontrolnya sedikit lah. Kalau dia buka kamera gitu. Iya. Betul. Oh, bagus. Tapi kalau Gurunda punya metode yang lain ya nggak apa-apa. Cuma masukkan aja sih. Saya berpikirnya gini, Dinda. Gimana Bang? Kalau yang naik disuruh buka kamera, yang awam dari mereka itu susah untuk naik. Oh iya betul. Ya sudah Gurunda lakukan apa yang menurut Gurunda terbaik aja. Okay. Iya enggak? Iya kan masing-masing orang kan punya pandangan. Iya. Ya juga Tapi sih. Tapi nanti kita coba. Mana tahu kebalik. Justru suka kalau disuruh buka kamera biar mereka merasa terkenal dengan berdiskusi dengan kita kan gitu ya. Betul. Pansos lah ceritanya, pansos ya. Nah, ya Gurunda. Kalau ada Oten yang bisa open cam kan ada teridentifikasi di TikTok ini. Kalau yang bisa open cam itu bisa kirim permintaan. Jadi kita bisa kirim permintaan ke dia untuk open cam. Gitu Gurunda.
Oh gitu. Ada indikatornya. Siap Gurundaku, selamat berjuang. Ya, siap. Oke, Baik. tadi mau ngomong apa? Ada lagi yang mau disampaikan? Gurunda? Sementara gitu deh. Nanti maksud saya Siap. nanti saya akan coba silakan yang naik buka sarung. Nah, kalau tidak buka sarung turun. Iya. Iya. Bisa jadi. Siap Abangku. Mau rungkat ya? Iya. Siap. Kita mau Gurunda. ibadah. Siap. Oh di Makassar memang sudah masuk ya di Makassar. sini 1 jam lagi. Siap Abangku, Oke. makasih. Assalamualaikum. Baik adikku. Waalaikumsalam warahmatullahi